Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi di podcast Kedai Pak Itam, Kelakar Pak Itam, di hari Rabu malam Kamis. Alhamdulillah, mudah-mudahan cuaca cerah nih ya, sesuai dengan tema malam ini, budaya Begado. Kebetulan sudah hadir di sebelah saya ini Pak Hasimi, beliau sekretaris dari diskusi 17 ya. Ini diskusi 17 ini pasti banyak yang ingin tahu sebetulnya ini diskusi yang orangnya 17 tahun semua atau diskusinya pada saat itu tanggal 17 atau 17 orang isi gitu. Nah, mungkin kita pengen dengar dari Pak Hasimi yang kelihatannya memang masih bermuka 17, Pak. Ya. Gitu. Silakan Pak Hasimi. Kita dosa formil. Sudah mendapat undangan dari Ibu ya. Tentu di awal ini kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Pada malam ini kita mendapatkan kesempatan ya untuk dapat hadir di Warkop Pak Itam ini ya, pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat datang Pak Haji Suryadi Saman ya, narasumber kita ya, dan juga Pak Nazalius ya juga sebagai narasumber kita ya, maksudnya narasumber komunitas diskusi 17 ya. Perlu sebelum kita lebih jauh membicarakan masalah tema kita malam hari ini, kami ingin sedikit menjelaskan tentang komunitas diskusi 17 Belitung ya. Pada hakikatnya komunitas itu bukan LSM ya, bukan wartawan ya, tetapi kita berkumpul, kumpulan orang-orang yang peduli ya terhadap sesuatu permasalahan, sehingga kita di awalnya dulu ya, kita tertarik dengan sampah yang pada saat itu di kawasan pariwisata ya, sehingga baunya kemana-mana ya, karena tempatnya berada di sebelah Bugenpil ya, dekat kantor PT Timah ya, atau di belakang Grand Hatika pada saat itu. Kemudian kami dan teman-teman ya, kok susah banget sih sampah ini bisa pindah gitu, sehingga kita melaksanakan diskusi pada saat itu di terminal angkot Kota Tanjung Pandan yang di depan kantor PM ya. Jadi pada saat itu hadir Bapak Rustam Effendi, beliau masih wakil gubernur, kemudian Pak Sahni Saleh sudah bupati ya, dan rekan-rekan yang lain. Ketuanya itu adalah Bapak Rizali Abu Sama, yang kita kenal dengan Bang Tre ya, atau Panglima Rakyat kalau dulu disebutnya, karena beliau pernah memimpin demo besar-besaran khususnya di Tanjung Pandan. Pada saat itu ya, teman-teman bersepakat untuk mendesak Bapak Bupati agar kiranya tempat pembuangan sampah itu segera dipindahkan, begitulah kira-kira. Nah, itu terjadi pada tanggal 21 November 2017. Maka itulah namanya kita itu diskusi 17. Jadi bukan narasumbernya 17 atau anggotanya 17 ya. Tetapi karena terjadinya pada tahun 2017. Kemudian berikutnya kita menghadapi permasalahan di provinsi ya.
kita ini ada namanya kesetaraan antara Pulau Belitung, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung. Dan pada saat itu khususnya pejabat-pejabat yang dari Belitung, khususnya Eselon 2 di provinsi itu, dinonjobkan, sehingga mengundang kegaduhan. Ya. Kemudian kita adakan diskusi lagi. Diskusi lagi, dari kesepakatan diskusi itu, kita langsung ke komite ASN. Pada saat itu di Jakarta kita menyampaikan berbagai permasalahan ini, sehingga memaksa gubernur pada saat itu, masih Pak Ezaldi, untuk mengembalikan, agar kiranya mereka ini yang memiliki jabatan di eselon 2 itu untuk dikembalikan. Itu yang kedua, ya. Kemudian banyak lagi yang lain-lain. Kemudian hingga terakhir kemarin diskusi 17 melaksanakan diskusi, dengan tema budaya Begado. Ya, budaya Begado. Sebagaimana kita ketahui, budaya Begado ini kan istilah dalam bahasa Belitung. Ya, enggak, ya? Begado itu artinya peduli, segera, cepat, respon. Itu kira-kira itu. Karena melihat perkembangan situasi seperti sekarang ini, kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi, terutama pasca demo pada tanggal 25 Agustus yang lalu, sehingga memunculkan 17 tuntutan, dan 8, itu bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga ke tingkat daerah. Karena kesulitan ekonomi itu tidak hanya di pusat, tetapi justru di daerah-daerah seperti Pulau Belitung ini. Nah, untuk itulah, karena kelihatannya, macam dak Begado, terutama dari pejabat-pejabat publik kita, maksudnya terobosan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk peningkatan ekonomi kerakyatan ini, ekonomi masyarakat ini. Jadi inilah awalnya diskusi dak Begado itu, dan diskusi budaya Begado ini juga dilatar belakangi oleh diskusi kita sebelumnya pada tanggal 13 Juli 2025, di Simpang 3. Nah, di Simpang 3 pada saat itu kita banyak mengusung visi kita, tetapi yang jelas pada saat itu, melahirkan satu pulau, satu Belitung. Nah, itulah kira-kira. Kebetulan pada saat itu konsepnya ada di Pak Haji Suryadi, dan juga Pak Haji Nazarius, dan beliau mungkin dalam kesempatan ini bisa lebih panjang lebar nanti menjelaskan masalah budaya Begado ini. Kayaknya ndak kurang gitu, ndak kurang kita ndak Begado. Nah, kalau ndak Begado kita akan tertinggal ini dari segala sisi, kan. Nah, orang lain buat SMA Garuda dan lain-lain, kita ndak apa-apa, jalan di tempat. Nah, itu kira-kira. Jadi itulah kira-kira sebagai pembuka, Bu. Iya. Makasih lah tadi lah dijelaskan. Mungkin akhirnya pemirsa termasuk masyarakat Belitung itu jadi memahami bahwa itu asal muasal 17 tadi tahun 2017. Berarti sudah berapa lama nih? 18, 19, 20, 8 tahun ya. 8 tahun, dan ternyata banyak progres yang didapat dari ketika hasil diskusi tadi banyak direspon lah ya oleh pejabat pada saat itu. Nah, kemudian
pada saat itu belum ada tema, nggak ada budaya begado waktu itu ya. Tuh. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya itu sudah bergaduh gitu sebetulnya. Nah, ini mungkin apa Pak Suryadi yang nak nyampe lagi, silakan. Iya. Silakan. Titip lah ya. Ini udah 2 kali, dulu kan pertama. Tampil yang kedua kalinya. Ya. Kalau artis di kedai Pak Itam itu harus lebih dari 3 kali. Udah ada itu. Ah, itu biar dekat. Gini aja di sini lepas aja. Posisi berapa? Oke. Jadi kita fokus malam ini ke terminologi begado ya. Ya. Ini memang ini perlulah kita angkat ke permukaan masalah kata begado ini. Karena jangan ada terkesan bahwa kita selalu memperlambat ataupun istilahnya tidak peduli terhadap keadaan gitu. Karena kita budaya itu, ya, budaya masyarakat itu kan mencerminkan kualitas masyarakat. Gitu. Nah, di kita pun di budaya Belitung gitu sering kita dengar kata ini di situ. Nah, mungkin lebih spesifik malam ini kita lebih fokus kepada mengapa kita minta penyelenggara daerah nih ya, pemerintahannya supaya sensitif dengan kata itu. Jangan terlalu gampang mengungkapkan kata itu ya, dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Karena tingkat urgensinya kan ada yang tinggi gitu kan. Nah, untuk skala prioritas tertentu tidak boleh dipakai tidak begado itu gitu kan, harus begado kira-kira gitulah. Ini mungkin pembukaan seperti itu dulu memancing. Iya itu. Silakan Pak nama-nama. Iya, Pak Nazarius. Apa versi begado dari Pak Nazarius ini? Berangkat dari keprihatinan itu. Betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Hasim itu sudah mengungkapkan diskusi 17 itu mulai 2017. Nah, disitulah sebagian masyarakat tergabung di komunitas diskusi 17 ini begado sebenarnya. Bergado terhadap hal-hal yang memang urgen gitu ya. Yang memang perlu penanganan cepat. Kalau istilah kerennya, yang akan kita bangkitkan dengan budaya begado itu ada 3 macam. Sense of crisis, sense of responsibility, sense of empathy. Nah, 3 inilah yang perlu gerakan cepat kita. Istilah Pak Sur tadi, sosial, ekonomi, budaya, itu tidak bisa kita tunda-tunda penyelesaian. Semakin kita tunda, semakin banyak masalah yang timbul. Betul. Semakin kita tunda, akan semakin terlambat kita. Nah, sehingga ya kita kepengen betul penanggung jawab pemerintahan yang stakeholder terkait ini, ya marilah kita begado gitu dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, di Jakarta di mana-mana sudah ada gerakan 17+8 yang sebetulnya itu sangat reformatif gitu ya. Tapi di sini tidak muncul gitu. Bahkan antitesis yang muncul. Antitesis itu apa? Kita kepengen DPR itu mari menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Tidak usah jalan kalau memang tidak penting. Ternyata yang muncul sekarang, DPR malah mengusulkan yang dulunya 10 kali jadi 20 kali sebulan. Loh kan ini iya, untuk DL studi tiru. Tahun kemarin 10 kali karena ada kebijakan pemerintah pusat. Sekarang dengan sudah ada 17+8 malah mereka mengusulkan 20 kali. Loh artinya tidak punya sense of crisis, kan tidak punya ini. Itu baru di satu institusi, belum lagi kita tidak tahu di institusi Pemdanya. Jangan-jangan sami mawon gitu. Dibuktikan dengan, ya maaflah ini tidak menyinggung pribadi, kita mengundang pejabat selalu tidak hadir dengan alasan sedang keluar daerah. Akan artinya apa yang kita khawatirkan itu ya terjadi gitu. Nah, padahal hal-hal inilah yang memang kita kepengen perbaiki agar di satu sisi kita ngomong penghematan, kita ngomong prihatin, tidak ada anggaran segala macam, tapi di sisi lain pernyataan ini tidak sesuai dengan
cara kerja yang dilakukan. Nah, jadi Begado menurut saya satu keniscayaan. Kami dari diskusi 17 ini kepingin betul, ya mari kita budayakan betul Begado ini. Bukan berarti kita Begado ini nak ngarau gitu ya. Ya, dibedakan. Bukan Begado ini kepo, tidak. Tapi Begado ini ya kita dalam konteks yang hal-hal yang terkait dengan terutama sosial, ekonomi, kemasyarakatan yang memang perlu gerakan cepat. Sebab kalau istilah orang ekonomi itu Pak Suryadi, peluang itu datangnya ada 2 kali. Kalau ada peluang kita abaikan, sudah goodbye barang. Nah, disitulah kita perlu Begado. Saya kira itu. Terima kasih. Nanti kita lanjut. Iya. Tadi kacamu agak tegang gitu ya. Mungkin semalam tuh ada tema pasar dalam. Ini guring tenggeng cecal cabi garam. Ya. Supaya ada Begado gitu. Mungkin ada kawannya Kupi, silakan kalau nak mesan Kupi gitu, insya Allah. Kalau Bu Tati ngomong tegang, aku tegang. Kenapa? Karena aku panas dingin tadi. Kan obat. Karena ada nyaman Cuman badan gitu karena ya. kepengen terlibat dari bagaimana membudayakan Begado ini, saya tetap hadir lah gitu ya. Iya, siap. Iya. Nah, terkait itu ya, terkait apa bahasanya Pak Nazalius udah umur berapa Pak? Tadi kalau aku tebak 17, baru 66. Ya, sebenarnya udah dalam kondisi kesehatan yang tidak prima pun beliau Begado ini tadi. Kan kiapa kelakar ini mun aku udah ada gitu ya. Nah, ada sense tadi kata Bapak, sense of crisis dan sebagainya. Kira-kira nih, aku nak siapa yang menyampaikan Pak Suryadi lah mungkin di dalam kira-kira dengan diskusi 17 orang selalu itu orang-orang tua kok gitu tadi. Apa memang tidak ada Begado di kalangan orang muda gitu Pak? Ini yang dilihat dari Pak Suryadi gimana sebetulnya? Silakan. Memang ada semacam ya bukan kekhawatiran, seperti semacam concern begitu. Kami yang udah 60 plus ini ya. Karena intinya diskusi 17 itu kan sebenarnya orang-orang pergerakan, istilahnya kan. Aktivis lah bahasa kerennya kan. Mereka ini dalam perjalanan panjangnya itu melakukan hal-hal yang mereka anggap sebagai bentuk kebegadoan itu. Dalam berbagai kesempatan mereka tampil gitu kan. Jadi orang-orang ini saya lihat memang dari awal punya sifat begado itu sudah tertanam dalam jiwanya. Nah, kita sebenarnya ingin ya generasi 40 plus gitu kan, atau 30 atau plus Gen Z, Gen milenial Ya, kemarin ya kita kebetulan temanya tuh seperti itu gitu. Kayaknya Gen Z, Gen milenial ini nggak peduli, nggak Begado itu tadi kan. Itu ada kekhawatiran itu bahwa mereka seolah-olah menganggap bahwa apa yang ada, apa yang mereka nikmati, apa yang mereka rasakan itu adalah sudah semacam sesuatu yang given. Given itu artinya ya datang begitu saja, tetapi sebenarnya itu melalui proses panjang dan selalu ada kebegadoan di dalam itu. Misalnya ya beberapa momen-momen penting misalnya kan ya reformasi di Belitung itu adalah bentuk kebegadoan sebenarnya. Demikian juga terbentuknya provinsi gitu kan, dan juga bagaimana menjaga provinsi ini seperti yang Pak Sekretaris sampaikan tadi. Roh atau marwah kesetaraan ini harus digadokan terus. Iya. Kalau tidak digadokan, seolah-olah ini sebenarnya tidak menjadi akan given gitu. Kami kekhawatiran kami yang 60 plus ini itu. Sehingga kami selalu mengatakan seperti misalnya mengapa sampai pada pemikiran untuk menggaungkan suatu bukan slogan, tagline begitu ya, satu pulau satu bentong misalnya kan. Itu adalah ada keresahan di dalam pemikiran kita yang 60 plus ini bahwa adik-adik generasi muda ini harus memahami sejarah itu gitu. Betapa tantangan-tantangan ke depan itu akan jauh lebih kompleks sebenarnya dari apa yang sekarang kita rasakan lah. Tentu beda waktu ya, beda masa, beda waktu, beda tokoh, itu faktanya begitu.
Nah ini mungkin yang bisa harus sampaikan, ada kegelisahan di dalam kami juga, bagaimana sebenarnya memuluskan estafet itu, ya, antar generasi itu satu masalah. Ya. Seolah-olah mereka menganggap bahwa itu kan gawe orang tua. Nah ini akan menjadi susah untuk dijembatani. Kami menginginkan ada satu generasi begitu yang mana jembatan. 60 plus ini bisa jembatani mungkin dengan 50 plus atau 40 plus sehingga menjadi sesuatu yang tidak ada sekat di dalam kebegadoan ini. Nah, kira-kira gitulah. Ya itu mungkin perasaan yang harus saya sampaikan. Pengen tahu nih juga, tadi Pak Asimi nyebutnya bahwa komunitas diskusi 17 ini bukan LSM. Ya. Tapi sekedar dulu pernah kumpul-kumpul. Ya, kumpul-kumpul. Tapi ini bahasanya meskipun begado ukan nak turut aru gitu, Pak. Kan ada sinyal di masyarakat, baik di pejabat ataupun di masyarakat nyebutnya itu pun nak turut aru. Misalnya gitu ya. Minta itong gitu ya mungkin. Nah, sebenarnya tatanan maksudnya udah dari 2017 sampai ke 2025 itu sebagai sebuah komunitas perjalanan itu apa? Kalau disebut komunitas yang terdaftar mungkin Pak ya gitu. Permanen atau gimana itu? Mungkin enggak permanen, Bu. Ya. Jadi setiap ada kesempatan dan ada momentum, ya, kita laksanakan diskusi seperti itu. Misalnya kita menyikapi pariwisata. Oke. Kan fokus pariwisata di Belitung ini di utara, tapi di selatan tidak tersentuh. Sehingga jalan itu antara Kembiri kan Aik Kundor itu lah macam apa ya, tidak dapat dilalui itu. Nah, sehingga kita laksanakan diskusi pada saat itu di Rindu Kampung Teluk Gembira, kan? Kemudian salah satu rekomendasi kita ke pihak pemerintah daerah itu bahwa pariwisata itu bukan hanya di Belitung Utara, tapi di Belitung Selatan pun perlu dikembangkan. Nah, salah satunya sarana prasarana. Nah, sehingga setelah itu tahun berikutnya jalan itu langsung direspon oleh pemerintah daerah, ya kan? Nah, artinya usaha kita kan ikut bermanfaat. Cuman jalan yang mestinya sampai ke Gunung Riting, ke Mentigi, hanya sampai di Aik Kundor. Nah itu harusnya perlu diteruskan. Nah kalau tadi abang tuh nyebut jalannya ke sana lah semakin kecil kan. Nah itulah maksudnya jangan ada pilih kasih lah antara Belitung Utara dan Belitung Selatan, khususnya dalam pengembangan pariwisata itu. Nah, itulah kira-kira Bu. Jadi banyak Bu. Banyak ya. Banyak sekali diskusi. Kita diskusi dialog dengan PT Timah, Pak Kabilasi ya. Apa di antaranya itu keputusan tuh? Pembangunan smelter. Ya, bangun smelter. Nah, bahwa kita baru tahu bahwa di Belitung ini setiap bulan Timah itu keluar 1000 ton. Keluar. Benar teman? Iya. PT Timah hanya dapat 100 ton. Sebelumnya. Itu ya kita terima itu. Nah, informasi seperti itu. Nah, kemudian sesuai dari narasumber kita pada saat itu. Jadi Belitung ini masuk dalam garis kemiskinan. Penduduknya hidup dalam kemiskinan, ya kan? Sedangkan Belitung ini kaya raya. Timahnya banyak, kebun sawitnya banyak, kan? Nelayannya luar biasa, kan? Tetapi rakyatnya hidup dalam garis kemiskinan. Ya, itu kan artinya ada yang salah gitu. Nah, inilah menjadi rekomendasi kita pada saat
apa namanya, diskusi di mengenang muktamar rakyat Indonesia Pulau Belitung di Simpang 3 pada tanggal 13 Juli yang lalu, kita rekomendasikan itu. Salah satunya ya PT Timah itu pedulilah dengan rakyat Belitung, ya kan? Karena dari zaman Belanda, dari zaman Belanda sampailah zaman merdeka, zaman sekarang ini tidak pernah PT Timah itu membangun smelter. Sedangkan kita harapkan smelter itu harus ada di Belitung ini, sehingga yang dibawa keluar itu bukan pasir timah, tetapi SN atau balok timahnya. Dampak yang lain itu ditinggal di Belitung. Kan ada tanah jarang atau zirkon dan lain-lain lah. Yang nilainya tidak kalah dengan timah itu. Nah itu maksudnya biar itulah kira-kira dari diskusi 17 itu menghimbau, mengajak PT Timah itu wujud kepeduliannya dengan masyarakat Belitung ini harus mendirikan smelter. Masalah tempat nak di Beltim, nak di Belitung ini, ya itu sesuai dengan apa namanya itu, kajian, boleh? Kajian, ya. Itulah kira-kira. Iya. Mungkin dia benar. Betul. Dari terkait kajian tadi, mungkin Pak Nazalius atau Pak Suryadi yang benar-benar spesifik nih, karena jangan sampai hanya jadi sekedar diskusi atau omon-omon tadi. Kalau bahasa sekarang tuh kan, ini omon-omon aja nih, gitu mungkin. Oh ya, sebentar Pak Sebentar. Nanti giliran nih kamu. Pak Nazalius boleh. Kebetulan meralat apa yang disampaikan Pak Hasimi. Tadi masyarakat kita di garis kemiskinan itu, biar lebih spesifik, hari ini Kabupaten Belitung itu adalah peringkat 1 yang termiskin di Babel. Dulu kita yang paling kaya, paling rendah tingkat kemiskinannya. Beberapa dekade yang lalu bertahan. Sekarang kita termiskin di Babel. Kemarin beritanya mungkin kita baca semua media. Kita juga inflasi tertinggi di Babel. Pertanyaannya, ada tidak yang peduli? Ada tidak yang begaduh? Kalau dia begaduh, peduli, apa gerakannya? Nah, kalau kami sekedar karena kita sekarang orangnya sudah purna gitu, hanya bisa menghimbau. Mari buat gerakan untuk mengatasi ini. Jangan malah kita berdebat, angka itu tidak benar. Yang diperdebatkan Malah itu. Loh, bukan itu yang kita ingin. Gerakan-gerakan terlepas benar atau tidak, mari kita susuri siapa yang miskin ini sebenarnya. Yang kata Pak Haji tadi, ini sawit kaya, ini timah kaya, yang miskin yang mana? Tersentuh tak? Sebab angka ini didapat pasti dengan kajian, dengan data statistik. Tidak mungkin keliru. Kalau keliru ya tidak banyak. Nah, mari kita peduli soal ini. Mari kita begadang. Itu satu. Kedua, saya agak kurang sependapat. Kalau kemarin waktunya panjang, saya akan debat kepala Kabilasi. Sebab dengan kalimat akan ada kajian, barang itu tidak akan jadi. Ya terus terang saja. Sebab kajian itu harusnya bukan karena kami minta. Ini buat kajian karena kami minta. Harusnya sudah dari dulu kajian ini ada. Dan kita tidak perlu kajian, kita perlu smelter itu ada di sini. Barang ini tingkat sosial, tingkat keamanan, tingkat urgensinya penting. Tidak perlu kajian. Kalau dikaji secara ekonomis dan layak, tidak jadi barang ini. Kita tidak kepengen itu. Sebab selama smelter itu tidak ada di sini, penyelundupan atau pengiriman keluar daerah itu akan jalan terus. Makanya tidak usah dikaji-kaji, buat barang itu di sini agar penyelundupan atau sudahlah pengiriman keluar daerah itu tidak terjadi. Kan itu Pak Sur. Karena keprihatinan kita barang ini keluar terus dengan alasan tidak punya smelter. Loh, alasan inilah tolong bikin di sini. Tidak usah dikaji. Sebab kalau dikaji batal barang ini. Percaya dengan saya. Mudah-mudahan didengar oleh Kabilasi. Terima kasih.
Ya, Pak Arbiansyah tadi mungkin Oh, mau ya. disampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada yang mengatakan bahwa KD17 ini berupa apakah LSM apa. Ini hanya perkumpulan saja sebenarnya. Kita bicara isu-isu strategis daerah. Ya. Jadi kalau yang berkembang di masyarakat ini tadi seperti masalah timah itu kan memang berkembang, itu kan? Betul. Kita cerita penyelundupan timah di masyarakat, masalah sawit, masalah apa namanya bidang pariwisata segala macam itu kita langsung kumpul gitu, spontanitas. Pak Azimi cak malam Sabtu ngundang pertemuan. Jadi kita hanya bentuk di sini bukan nak apa namanya ikut campur urusan Betul, pemerintah. turut aru. Sebenarnya kalau kita ini karena mantan di pemerintahan sebenarnya udah lengkap alat di pemerintahan itu. Kalau bicara isu strategis kan udah ada wadahnya. Forum komunikasi pimpinan daerah itu bicara isu strategis di situ. Betul, betul. Kalau ada misalnya masalah-masalah apa namanya yang berkembang di masyarakat itu harus tanggap langsung rapat. Iya. Di rapat Pak Bupati pimpin 9 kakak beradik itu tinggal bagi tugas. Masalah misalnya apa namanya pencemaran lingkungan, orang karena mengambil timah, ya tinggal tugaskan aja. Nah udah ada, tidak perlu sebenarnya kita. Tapi kita melihat bahwa kadang-kadang kita perlu dorongan dari kita itu. Karena kalau kita bicara masalah hukum misalnya kan yang berkembang masalah timah tidak selesai-selesai kasus hukum ditangkap aja, ya kan misal seperti itu. Kita panggil Kejari datang ke tempat kita. Jadi kan kita diskusi itu bikin masukan. Dengan bupati juga kita undang datang gitu kan dengan pihak PT Timah. Jadi kita tidak selalu nak mau menghadap pejabat itu. Tapi kita mengundang kelompok Dikti 17 untuk datang ke tempat kita. Ini kebanyakan gitu. Jadi situlah kita bicara isu strategis. Dan kalau kita bicara tadi Pak Jimmy ya, kegiatan ini kegiatan gotong royong sebenarnya tidak perlu lagi kalau kita ini sebenarnya untuk nak pening-pening kepala kan. Kalau mantan pensiunan PNS semua ini pensiunnya ada gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kumpul-kumpul ini kita merasa bahwa dengan diskusi tadi ada kepedulian sebenarnya. Begado tadi. Nah ini sebenarnya semangatnya. Kalau kita bicara tadi di pemerintah itu udah lengkap alatnya sebenarnya. Kalau bicara isu tadi. Anggaplah duduk manis aja. Duduk manis. Tinggal bagi tugas kan. Rapat, gitu, enak ya. Bapak Bupati bagi tugas. Pak Kapolres misal bagi tugas. Saya tidak mau tahu. Saya minta 1 bulan selesai urusan masalah apa namanya timah di hutan lindung misalnya kan. Nah ini kita ketemu Ketua DPR. Pada waktu itu dia nelpon karena pertukusan kita Pak apa namanya Ibu di tempat Bang Suwadi Hasan ya. Ibu apa namanya Pina Ketua DPR telepon Kapolres, jangan lagi ada di daerah Sijuk kan. Ada daerah yang utak bakau. Ini sebenarnya dengan hal seperti ini sebenarnya yang kita sampaikan. Kalau bisa memang tindak lanjutnya cepat gitu kan. Karena kita begado tuh di situ Bu, pada prinsipnya. Jadi tidak ada kegiatan kita untuk apa namanya ikut campur lah urusan pemerintahan ya. Bahkan kemarin yang sangat berkembang Pak itu cerita waktu kita ketemu Pak Kejaksaan Pak Bagus itu ada dana CS 16 miliar kata beliau. Kata Pak Sulisaman kita tidak masuk ke ranah teknis. Tapi apa visi misi bupati di situ untuk bidang ketahanan pangan. Tinggal kalau Pak Kejari mau nanam kopi, kata Pak Yus, tidak cocok kopi di Belitung. Seperti itulah. Tapi kita tidak mau masuk ke ranah teknis untuk nanam kopi, nanam lada, tidak, Bu. Jadi kita marwah kita tetap kita jaga. Kita hanya untuk bersifatnya hanya mengarahkan aja. Kalau dalam hal ini, kalau memang tahu visi misi bupati, sesuaikan dengan visi misi bupati, program-program Pak Bupati, gitu kan. Inilah yang kita harapkan bahwa semangat ini yang kita berbentuk rekomendasi biasa kita sampaikan Pak Azim ya. Bahkan rekomendasi yang berhasil itu sampai ke Presiden Bu. Lewat KSP pernah kita sampaikan masalah-masalah hasil pertemuan kita dengan timah itu kan. Bahwa solusi timah pada waktu itu pertemuan bangun smelter ini bukan dari kita. Tapi dari kepala unit itu sendiri. Dan ini bergelinding bola ini kan. Dan kemarin waktu pertemuan terakhir di depan Pak Nazarus itu memang sedang dikaji. Walaupun sebenarnya tidak perlu kajian lagi. Smelter dibangun, melibatkan BUMD, maunya kita 2 kabupaten sesuai dengan visi 1 pulau 1 Belitung tadi terlibat dan pihak swasta. Nah, jadi hari ini yang jadi rambu-rambu kita pesan Presiden selalu. Kalau untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat harus kita bela. Berarti apa kata Prabowo itu maksud mafianya aja yang diberantas. Kalau masyarakat tidak usah takut lah yang misalnya mau ngelimbang gitu kan.
UP PT Timah banyak, mungkin bang itu ya, Bang Suli Saman ya, yang bisa ada yang produktif, ada yang enggak, itu ngambang sana. Nanti yang tukang meja goyang tetap jalan lah. Seperti itu. Kita tidak akan berangus itu. Dan ini kan yang menjadi program pemerintah kan mafia-mafia ini. Nanti tugas-tugas yang selama ini membeli timah sama mafia bisa BUMD. Inilah semangat yang kita kembangkan dan bolanya udah menggelinding sekarang ini. Walaupun sebenarnya tadi ada kita wanti-wanti tidak perlu kajian lagi. Bangun smelter sini, swasta yang smelter yang udah ada hidupkan lagi, yang ada yang mau main kan. BUMD terlibat 2 kabupaten sesuai dengan visi 1 Pulau 1 Belitung tadi sudah pernah ketemu Bupati sama Beltim kan. Ini yang ingin kita semangat kita seperti itu. Jadi kita tidak akan terlibat soal teknis operasional, kita hanya memberikan suatu solusi yang selama ini berkembang isu-isu ini di masyarakat kita. Barangkali itu untuk tambahan dari kami, Bu. Makasih. Ya, makasih, itu kayaknya udah tercerahkan gitu langsung bahwa tadi tinggal ada kajian ataupun tidak ada kajian gitu ya. Ini harusnya langkah selanjutnya ini Pak Suryadi yang memang yang lebih tahu teknis masalah smelter. Kita jadi ngomongnya udah spesifik ke situ ya. Tapi kan kita tadi mau bicaranya budaya begado gitu ya. Isinya itu. Itu coba mungkin bisa dijelaskan lah spesifiknya. Baik. Ini perlu dicerahkan memang. Ya. Perlu dicerahkan. Kebetulan dalam perjalanan pertimbangan ini kan aku pribadi pernah di dalam, ya. Pernah lah dalam posisi-posisi yang penting lah, begitu kan. Ada 8 tahun menjadi komisaris di PT Timah. Terakhir 2000, mulai dari 2007 sampai 2012, ya. Kemudian 2012 sampai 2015. Itu panjang sejarahnya. Kenapa tidak selesai kan? Kenapa tidak sampai jadi kan per 5 tahun dievaluasi. Oke, begini. Jadi PT Timah Tbk ini, ya, aku memang harus bicara ini kepada masyarakat, terutama kali ini kan kepentingan publik kan. Sepanjang perjalanannya itu mengalami yang dinamakan semacam kejutan-kejutan korporasi namanya. Ya, kejutan-kejutan korporasi ini memang sangat mempengaruhi kedua pulau ini. Dulu 3 pulau dengan Singkep. Ya. Kejutan pertama yang tahun 90 ya, itu dengan merumahkan 17.000 lebih karyawan Timah itu waktu itu. Ya, itu mempengaruhi secara luas di kedua pulau ini. Terakhir Singkep dikorbankan dalam tanda petik. Ya. Waktu itu menjalankan visi misi Kuntoro, ya, gitu kan. Nah, harus aku sampaikan juga, kejutan pertama itu masih menyisakan masalah sampai dengan hari ini. Ya. Bayangkan dari 90 kan, ya. Sekarang tahun 2025, berapa tahun loh? 35 tahun, ya. Kejutan korporasi PT Timah ini menyisakan masalah. Yaitu yang mungkin sekarang masih diangkat terus adalah adanya kewajiban pemerintah yang tidak dijalankan sampai dengan saat ini, perintah undang-undang itu, ya, APBNP, untuk memberikan pesangon 35 miliar, sudah ditulis 35 miliar itu. Tidak ada lagi angka lain, ya, itu. Sudah diputuskan oleh APBNP, tapi tetap juga tidak dilaksanakan sampai saat ini untuk 35 tahun. Jadi kemarin juga ada, saya agak melebar sedikit, keinginan daripada manajemen yang baru untuk merumahkan lagi karyawan-karyawan yang ada itu dengan alasan ya pertimbangan manajemen maksudnya kan. Nah, kembali kepada apa yang kita alami sebenarnya sepanjang perjalanan pertimbangan ini, saya selalu mengatakan ya, bahwa kebijakan korporasi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk ini memang mengalami kelemahan fundamental, gitu ya. Harus ada sesi khusus membahas masalah ini, ya. Karena dia berkaitan dengan pemerintah daerah dan masyarakat penambang pada umumnya. Saya harus batasi itu khusus mengenai smelter aja sekarang ini. Ya. Nah, ada bahasa yang keluar, saya memang tidak sempat menghadiri di rumah Pak itu, masih di Jakarta waktu itu, dari kepala unit yang baru, Periandi itu mengatakan kita akan membentuk tim
untuk mengkaji kan bahasanya itu. Karena saya waktu itu hari Sabtu, hari Senin saya menghadap di sana, ya, menanyakan hasil itu karena saya lihat kok ini begini gitu kan. Nah, Feryandi ini memang baru diangkat, menggantikan Pak Ronanta itu, ya. Bicara masalah smelter di PT Timah itu sangat berbeda dengan kalau kita bicara masalah smelter di swasta. Betul. Sangat berbeda. Ya. PT Timah dalam melakukan kajian-kajian korporasi, ya, aksi korporasi biasanya melakukan kajian yang sangat panjang dan bertele-tele. Ya. Kasarnya begini, ya. Kalau PT Timah untuk aksi korporasi misalnya membuat smelter perlu Rp10 kajian detail mereka itu. Swasta itu bisa mungkin Rp3 bisa. Ya. Oleh sebab itu saya sangat setuju dan sangat paham pasti hasil kajian itu tidak visible. Ya. Untuk dibangun smelter di Belitung ini pasti sudah dapat diyakinkan. Oleh itu saya sampaikan, saya minta sampaikan kepada Dirut yang dalam tanda petik baru ini karena dia tidak juga mungkin belum memahami dunia pertimbangan ini, ya, karena akan ada semacam penggiringan opini. Kalau misalnya FS, ya, studi kelayakan yang dilakukan oleh kajian internal Timah, hasilnya sudah pasti itu, bahwa di Belitung tidak mungkin dibangun smelter dengan alasan tidak memenuhi kaidah-kaidah pengembangan usaha di PT Timah itu. Nah, itu pasti. Makanya kami yang waktu itu Pak Haji Timi berani membentangkan spanduk stop pengiriman pasir Timah itu karena kami punya konsep sebenarnya untuk mengantisipasi hasil kajian yang seperti itu. Ya. Kami bisa jelaskan secara detail mengapa kalau kami visible begitu. Itu sebenarnya yang menjadi kunci dari kami berani mengangkat bendera bahwa kalau konsep konsorsium ini disepakati oleh Timah pasti di Belitung ini ada smelter. Begitu. Itu intinya. Nah, sekarang poinnya di mana? Ya. Sekarang saya juga mencari jalan untuk mengadakan diskusi terbatas dengan Dirut yang baru ini, memberi pemahaman untuk saling sharing, ya, mengenai poin-poin penting dalam pembangunan sebuah smelter. Pengalaman saya pada waktu Dirut yang lalu, ya, mengambil keputusan untuk membangun sebuah smelter teknologi yang baru di Mentok, ya, dengan teknologi namanya Ausmelt waktu itu yang digembar-gemborkan oleh PT manajemen yang lalu, ya. Itu yang ternyata sangat tidak efisien dari segi operasional. Nah, kalau dia mengacu kepada itu sudah pasti tidak akan bisa dibangun, ya, gitu. Sangat mahal, sangat tidak efisien di situ. Sehingga nanti HPP-nya secara teknis itu sangat membengkak. Begitu. Nah, konsep yang kami tawarkan ini hasil dari kajian ya khusus karena saya ditugaskan oleh teman-teman untuk mengkaji smelter ini kan, secara detail baik aspek ekonominya, aspek hukumnya, begitu kan, dan aspek sosial politisnya. Sosial politisnya ini sudah mulai mencuat. Kalau kita baca secara detail, ya, hasil daripada rekomendasi Pansus Tata Niaga DPRD itu ada rekomendasi nomor 6 itu secara jelas mengatakan bahwa dalam waktu 12 bulan tidak boleh ada lagi pengiriman pasir Timah dari Belitung. Nah, itu teman-teman di sini harus mengawal betul. Kalau tidak itu menjadi macan ompong nanti. Nah, jadi PT Timah harus dipaksa melakukan itu. Tidak boleh lagi swasta atau BUMN begitu, tidak boleh lagi mengeluarkan pasir ke di luar pulau ini. Nah, itu kan tantangan serius sebenarnya. Begitu. Bagaimana DPR ini mengawal hasil pansus itu, atau nanti dia menjadi macan ompong saja. PT Timah mengatakan, loh, ini dasarnya apa? Ini perlu perlawanan dalam tanda petik supaya PT Timah serius mengenai masalah ini. Ini sudah kebijakan dari masyarakat Bangka Belitung melalui DPR, begitu, DPRD, tidak ada lagi pengiriman pasir Timah setelah ini. Dalam waktu 12 bulan di stop. Begitu. Memang akan bertabrakan dengan undang-undang yang lain, tetapi ini harus dipertahankan dengan konsep kerakyatan itu untuk melawan itu. Nah, ini mungkin agak detail memang pembahasan itu, tapi saya sangat setuju, sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Nazarius. Kalau dikaji pembangunan itu tidak akan bisa, tidak akan jadi. Kalau konsep ditawarkan dengan konsep manajemen PT Timah.
selama ini yang dilakukan. Karena memang isu pembuatan smelter ini sudah saya sampaikan pada waktu saya di dalam waktu itu. Saya bilang sudah saatnya PT Timah ini mengolah pasir timah itu di Belitung, begitu, dengan IUP yang begitu luas. Swasta saja yang IUP-nya hanya sepotong-sepotong begini berani mendirikan smelter, saya bilang gitu kan. Gitu. Kenapa kok PT Timah yang sangat luas IUP-nya ini tidak berani mendirikan membangun smelter? Itu sejak saya di dalam. 53.000. Ya, dengan 50.000 hektar di darat itu tidak berani. 30.000 di laut. Ya, kemudian ya oke lah, terlepas dari kasus-kasus yang ada, ya bos-bos besar seperti Aon berani dia bangun smelter. Ya, di Coba. Bukan di sini, di kampung itu. Iya. Kumba. MCM, ya. Itu. Ya. Di Kumba. Itu kan dia bangun. And really, ya walaupun itu bos-bos timah yang akhirnya berkaitan dengan mereka membangun smelter itu di pulau ini. Jadi sangat ironi gitu pada faktanya gitu ya. Itu mungkin sementara lah. Kalau memang ada yang lebih diperdalam, saya bisa memperdalam itu, tapi nanti menjadi spesifik kajiannya. Begadonya menjadi tema selanjutnya. Iya, itu penting. Jadi sesuai karena dengan RDP itulah. Karena ini begado tadi, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bapak, saya pikir udah menimbulkan kegaduhan gitu. Pasti ya, artinya. Oke, silakan. Salah satu dasar kenapa pasir jangan dikirim. Sebab pasir itu bukan hanya timah gitu. Di pasir itu ada lebih dari 12 mineral. Loh kalau dikirim kan punya orang, kita tidak dapat. Tapi kalau di sini entah jumlahnya tadi katanya ekonomis atau tidak, barang itu tetap ada di sini. Bisa lah mainan kawan-kawan kita di sini. Ada zirkon, ada aluminium, apalagi ada logam tanah jarang. Kirim pasir ya orang semua dapatnya. Makanya kita harus begado, jangan diam ini. Jangan ketinggalan. Jangan kita dibohongi oleh sekedar kirim pasir timah. Bukan hanya pasir, banyak barang ini di dalamnya. Nah, sorry, saya kalau begini dia agak naik atensi. Ya, silakan. Karena tadi ya benar, kita perlu begado tadi Pak, maksudnya. Kalau saya lebih ke gini, karena tadi ini komunitas diskusi 17 adalah isinya orang-orang tua gitu ya. Apakah tadi kan ini mau dibudayakan gitu? Ini belum jadi budaya atau sudah jadi budaya yang namanya begado ini? Atau di fase umur-umur yang tadi Gen X atau kemudian Gen milenial atau Gen Z tidak begado gitu? Apa memang tidak ada rasa atau nganggap ini biasa aja gitu Pak? Gimana itu? Jadi begini Bu ya. Jadi kalau dari sisi komunitas diskusi 17, kita sudah selalu melibatkan generasi muda. Baik di perguruan maupun dari OKP kita undang, kan? Maksud kita untuk transformasi ini, ya, agar mereka juga seperti itu. Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, ya, kita ambil contoh di Nepal lah, itu kan Gen Z. Gen Z yang turun itu, yang menjadi pemicu. Mereka sudah jadi pemicu. Apakah kita juga harus seperti itu? Tentu kalau di Indonesia ini khusus di Belitung enggak begitulah kira-kira. Tetapi Gen Z ini sudah harus kita tularkan dari sekarang. Artinya budaya begado itu. Karena masa depan itu mereka gitu. Kalau kita ini udah inilah masa depannya kan. Beliau pensiunan, ini kita udah pensiunan semua nih kan. Jadi, ya silakan. Mungkin di awal kita masih berkutat sesama kita. Tapi kami juga bahwa keterlibatan generasi muda ini mutlak, kami juga jadi sudah bahan pemikiran. Di beberapa kegiatan diskusi terakhir-terakhir ini, hampir semua generasi muda itu kami ajak. Gitu terutama yang terakhir di Klekak. Di mana? Kelapa Kerak. KP Acang. AMD kita ajak. Terus mahasiswa-mahasiswa, organisasi pemuda kita ajak. Walaupun yang hadir juga baru sebagian. Tapi mahasiswa kemarin banyak ya Pak. Masih rasanya
Yang di luar itu kan mahasiswa semua kan? Iya. Nah, jadi Iya, masih kita mulailah. Karena mungkin mereka belum ketemu tema ya. Karena anak muda ini sekali berkumpul hura-hura. Ya, jadi ya, kita cobalah. Sekali berkumpul selain hura-hura, selain hobi silakanlah diskusi peduli. Karena kalian masih banyak energi. Kalau kami kan energi sudah terbatas ya. Sudah terbatas. Nah, kita mulailah itu. Saya sepakat apa kata Ibu tadi. Masa butuh aja. Mudanya mana? Nah, kita coba. Walaupun seharusnya mereka yang berinisiatif kan sebenarnya. Tapi sudah. Kalau tanpa bimbingan itu tak mereka tidak mau, mari kita mulai. Ya, prinsip ya jadi Dewan Toro lah. Ada waktunya kita di depan, ada di tengah. Nanti mungkin kita coba di belakang. Kalau sekarang kami masih di depan dan di tengah gitu. Tapi ke depan ya tak mau kita coba di belakang. Tapi ya tadi jangan sampai kejadian seperti di sana gitu. Kalau anak mudanya malah tidak terkendali. Iya. Sudah jadi populer sekarang. Jadi Nanti masalah. dinepalkan kawan. Iya. Dinepalkan kan. Tadi Gen Z. tambahkan sedikit Iya. ya. Komunitas di kursus 17 ini memang kalau anak-anak muda Pak ya, seberapa ketemu kan aku ya. Pak Ci ajak-ajak kami ikut diskusi. Jadi Maksudnya sudah mulai. mereka-mereka ini yang biasanya memang termasuk orang-orang yang senang berorganisasi juga gitu kan. Oh boleh kataku, nanti aku lapor lah sekretarisnya. Jadi sebenarnya ini kalau kaitan dengan Begadot ini subsistem dari visi besar yang udah kita ini ingin masyarakat kan Bu di Belitung itu yaitu satu pulau satu Belitung itu. Jadi kan selama ini pola pandang kita kan sebagai orang Belitung atau Belitung kan masih terkotak-kotak itu. Jadi mulai kemarin tuh semangat dari Muktamar Simpang 3 tuh kita ingin menyatukan sistem ini. Ini yang sudah Belitung. Satu pulau satu Belitung itu visi besarnya. Begadot itu ada di situ lah salah satunya kan memang ya Begadot lah dengan masalah-masalah tim kita habis dan tidak jelas duitnya itu kan yang tadi saya ambil contoh. Jadi sebenarnya visi yang sudah kita sosialisasikan itu kita kalau ketemu kawan-kawan gitu kan, kawan anak muda, janganlah terkotak-kotak. Kalau Sabrina itu bukan punya orang Manggar, kalau aku kan biasa ngomong gitu juga ya, tapi punya juga orang Tanjung. Laskar Pelangi bukan punya orang Manggar, Batu Sata bukan punya orang Tanjung, tapi punya orang Belitung. Nah, ini kalau pihak pemerintahan melihat ini memang suatu kelemahan juga. Kita tidak ada perencanaan antar wilayah ini. Jadi pola pandang pemerintah daerah 2 kabupaten itu harus ada. Dalam visi misi bupati itu sebenarnya perencanaan antar wilayah ini harus ada. Misalnya kegiatan kemarin ya, Muktamar Simpang 3 itu karena memang di Simpang 3, tapi ide awal kita sebagai tim pengarah ya sana kita yang ini. Tapi kembali Bang Sudi Saman, Pak Haji Azimi, nanti tahun depan Mika lah jadi kegiatan rutin. Itu disambut bola itu. Bahkan Kepala Desa Simpang 3 itu semangat. Bahkan udah menganggarkan untuk tahun depan tuh muktamar Simpang 3 itu yang mengenang perjuangan rakyat tahun 47 itu akan mereka laksanakan. Nanti jadi kegiatan rutin. Nah, kalau di segi perencanaan antar wilayah, mungkin provinsi juga harus ambil alih ini karena 2 kabupaten gitu kan. 2 kabupaten. Nah, ini kenapa ini perlunya untuk ditangkap peluang-peluang seperti ini perencanaan antar wilayah ini? Kita jangan terkotak-kotak gitu kan. Masukkan selama ini kenapa sih Belitung hanya pariwisata kami enggak duit tim. Ya mungkin kalau semangatnya ini mungkin berarti mengembangkan titik-titik destinasi wisata aja, tapi tidak perlu jadi program prioritas di RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah mereka, tapi titik-titik pariwisata di program tidak apa-apa karena kan berputar di Belitung ini. Orang tua harus paham bahwa kalau investor masuk, kita janganlah beranggapan wah harus di Tanjung gitu kan. Di Manggar ya silakan kalau ke Manggar. Kan kalau barang itu jadi kan uangnya kan berputar di Belitung. Jadi visi satu pulau satu Belitung ini harus melekat di anak-anak muda mungkin masa depan nantinya itu bahwa nganggap bahwa sesuatu yang harus dijadikan suatu budaya gitu, suatu sudah di hati nurani gitu ya. Jangan berpikir terkotak-kotak. Bahkan di tingkat yang lebih besar kalau kita bicara provinsi bubble ini, kalau kita secara politik mungkin sampai tahun berapa pun tidak mungkin orang Belitung akan jadi bupati, akan jadi gubernur gitu kan, karena sistem suara terbanyak. Karena memang semangat perjuangan yang dikatakan Bangka Belitung tuh politik kesetaraan tuh, kalau saya tuh bicara yang lebih real gitu ya, orang Belitung tuh tidak merasa sebagai orang Bangka kok dalam prakteknya, walaupun sudah berapa tahun nih kita provinsi bubble terbentuk, 25 tahun ya.
Nah, itu kan nanti- orang Bangka gitu juga. Nanti Jadi saya bagaimana sampaikan. arus manusia ini sebenarnya? Jadi pemerintah daerah harus misalnya mensubsidi kapal cepat ke Bangka. Sehingga kalau saya bilang di warung kopi sambil ngopi, orang Bangka tuh bisa ke Belitung, pergi ngopi aja, kuang balik gitu kan. Ini kan tidak pernah terpikir bagaimana kan bisa kita nyatakan serumpun sebalai satu kesatuan sistem provinsi Babel. Ini kalau arus barang dan manusia ini tidak lancar gitu. Ini sederhana kelihatan, tapi tidak pernah terpikirkan itu. Padahal itu hal-hal yang bisa dilakukan gitu kan. Daripada bilang-bilang sebentar gubernur ngatakan investor dari Cina mau datang katanya kan banyak kan. Padahal hal-hal yang kecil itu aja sebenarnya tidak diperhatikan politik kesetaraan tadi. Memang begini. Nah, itu semangatnya itu yang harus kita mulai ke depan itu visi satu pulau satu Belitung bahkan satu Babel, satu provinsi gitu kan. Semangat itu satu sistem lah, satu sistem. Inilah barangkali yang ingin kita sudah mulai kita solusikan dan udah banyak paham Pak Jim ya. Memang Kalau jadi begini Bu, ini kan contoh kecil lah. Kita ingin membuat tugu monumen kesetaraan di Tanjung Kelayang. Sampai berapa kali itu peletakan batu pertama? Mungkin dari Pak Zaman Hudarnirani, Pak Eko Mauladi, semua peletakan batu pertama. Sampai terakhir itu Pak Ezaldi gitu. Peletakan batu pertama. Tapi tidak jadi monumen itu. Waktu itu ya. Sehingga kita diskusi di nelayan siput. Narasumber kita Pak Haji Suryadi menyampaikan bahwa memang Belitung ini Cempedak Bangkong. Iya kan? Saat itu ya. Masuk Ambong tapi tidak dihitung. Itu maksudnya. Cempedak Bungkok. Ya, Cempedak Bungkok. Jadi orang tuh bertanya, masalahnya apa? Karena udah berapa kali kita untuk membangun monumen itu tidak pernah jadi-jadi. Sedangkan ini sudah 1/4 abad, akan 1/4 abad ini. Tanggal 21 November ini. Ya. Sehingga pada saat itu Pak Saprizal PJ-nya langsung menyanggupi. Beliau memberikan dana 4 miliar kalau tidak salah pada saat itu. Itulah baru terjadi bisa dibangun monumen kesetaraan di Tanjung Kelayang itu. Itu salah satunya. Kemudian berikutnya yang beliau sampaikan itu ya, bahwa kita ini Cempedak Bangkok itu, Cempedak Bungkok Bungkok. Misalnya UBB. Pada saat kita jadi provinsi, rapat pertama yang mimpin itu Pak Haji Suryadi Saman ini, wakil gubernur pertama. Salah satunya membangun UBB, Yayasan UBB pada saat itu. Kalau terjadi itu, salah satu fakultasnya ada di Belitung. Bayangkan sudah 25 tahun ini. Tetapi UBB itu tinggal janji sampai sekarang. Sampai sekarang itu Pak Ji, ya. Itu salah satunya. Apa sih salahnya salah satu fakultas atau apa itu didirikan di Belitung? Terus ini karena tidak begado tadi. Tidak begado tadi. Ini memang salah satu agenda tadi UBB itu yang dibahas di komunitas tuh, Bu. Komunitas. Jadi langkah-langkah itu udah mulai lah. Digerakkan gitu kan maka kita lewat perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu yuk kita begado ini. Iya. Begado. UBB itu penting. Bukan hanya untuk menyiapkan sumber daya manusia, tetapi untuk memangkas biaya. Kalau mereka harus kuliah ke Pangkal Pinang, ya, anak-anak SMA kita yang di sini, itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar, ya kan? Itu komitmen. Tetapi dengan adanya fakultas itu di sini itu, ya, dan itu memang sudah saatnya lah itu. Ini 1/4 abad aja, ya, artinya lah 25 tahun. Sedangkan ini menjadi tujuan dibentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu. Ruhnya itu. Yang mimpin rapat pertama UBB itu beliau ini, saksi hidup.
ada di tengah kita. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan sampai kepada kawan-kawan yang sana untuk kita viralkan bahwa kita butuh UBB di sini itu fakultasnya dengan cara apapun, Bu. Iya. Silahkan. Sekarang tuh dengan cara viral baru tersentuh gitu kayaknya. Benar gak? Atau versi kita dengan cara begado gitu ya. Baru didengar gitu mungkin. Nah, step by step ini Pak Suryadi, tadi kita bicara UBB, salah satu bagian dari begadonya di komunitas 17 gitu ya. Ini ada step nggak yang udah misalnya minimal ini kayaknya mulai didengar lah gitu. Ada enggak seperti itu? Berat. Sudah, Oke. bikin Sudah surat bersurat ya. dengan rektor, dengan gubernur, dengan ketua DPRD provinsi. Oke. Terus Kita sudah progresnya sampaikan. gimana, Pak? Progresnya gimana dari mereka? Nah, progresnya kita ini kan hanya di belakang kita tahu bahwa di Belitung pun bahwa upati kita sudah mulai menangkap, merespon itu. Tinggal kita membicarakannya dengan Poltek Belitung itu. Apakah itu nanti di situ ya? Kalau dari informasi yang kita dengar yang tidak formal dari Bapak Gubernur, beliau merespon itu. Merespon. Sudah menyediakan anggaran tahun Sudah ini. menyediakan anggaran tahun depan. Tahun Iya. depan. Ya, Tahun insya Allah. depan. Karena beliau kan di tengah jalan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan insya Berarti Allah. gara-gara begado tadi Nah, kan? begado. Insya Allah. Begado ngapalah ini Oh. ya sekulane dapat betul. sekula lebih di sini Ya. itu. Ah. Oke, itu dari satu ya. Tadi kalau yang semester tadi berarti nunggu semester lagi. Nunggu respon kawilasi mungkin. Bukan, gimana nih? Oke, memang ini sudah menjadi concern dari manajemen PT Timah. Ya. Secure di root lah ya. Ada lebih saja. Informasi yang terakhir yang kami dapatkan sudah disampaikan di dalam pertemuan berikutnya itu bahwa sudah dibentuk tim dengan judul mengkaji tadi itu kan. Ini yang langsung kita ingin sampaikan bahwa hampir bisa dipastikan kalau kajian PT Timah itu akan bermuara kepada pembangunan smelter PT Timah TBK di Pulau Belitung tidak visible. Nanti sama dasar gaji dong, Ya, dasar gaji, Pak. Iya tadi. artinya itu hanya kalau kita bahasa Belitung, Basa-basi. manjangkan tali kelambu. Manjang dari. Nah, itu yang harus kita desakkan melalui Pak Bupati, begitu kan? Kita harus diskusi serius masalah ini, ya, karena ini adalah produk politik daripada pansus DPR. Nah, kalau ini sampai pada kesimpulan yang tidak bisa dilaksanakan oleh PT Timah, sanksinya apa buat PT Timah ini? Mungkin misalnya yang harus saya katakan dengan keras, kalau begitu PT Timah harus mencabut KP-nya di pulau ini. Ya. Cabut IUP itu. Jangan diberikan lagi kepada PT Timah. Kalau memang dia tidak mampu dengan besaran di darat saja, 53.000 hektar itu membangun smelter, harus dicabut. Itu tapi ini statement pribadi. Ya, saya sebagai orang yang pernah di dalam. Nah, tapi kalau ini didukung oleh masyarakat Pulau Belitung, PT Timah akan berpikir lain. Yang cabut itu yang saya. Minerbah. Kementerian. Tetapi bisa didorongkan politis karena ada rekomendasi pansus yang menyatakan bahwa tidak boleh lagi 12 bulan sejak pansus melakukan Rekomendasi. mengeluarkan rekomendasi dengan jelas di situ dinyatakan tidak boleh ada lagi pasir yang keluar pulau ini. Nah, kita sebagai orang Belitung harus menjaga itu, menjaga komitmen itu, karena DPR ini kan perwakilan rakyat. Nah, pada saat perwakilannya sudah sampai satu kesimpulan, rakyatnya harus memagarinya supaya PT Timah serius masalah ini. Itu juga sebenarnya 12 bulan itu Ya, terlalu panjang sebenarnya. Betul. Habis Karena barang ini sudah. kita punya konsep sebenarnya untuk menghadirkan smelter itu dengan konsep konsorsium Belitung itu. Ya, kita bisa diadu secara fakta, ya, secara data. Kenapa itu visible dilakukan di sini? Baik dengan kajian teknis dan teknologi. Gitu. Yang dikhawatirkan oleh manajemen PT Timah ini adalah begini. Dulu pada waktu saya di dalam, ya, pengambilan keputusan untuk aksi koperasi namanya. Misalnya membangun sesuatu, perlu X rupiah katakan begitu kan. Dulu kita melakukan sesuatu itu
tidak banyak tangga yang harus dilakukan. Ya, karena langsung hanya berhubungan dengan yang belinya apa namanya Kemenek BUMN pada waktu itu. Nah sekarang manajemen PT Timah sangat berbeda. Ya. Ada dua kaki yang harus dia lakukan. Pertama dia harus meyakinkan holding, namanya Main ID. Ya, Main ID ini bisa jadi penghalang. Dia bisa melihat bahwa ini tidak urgent. Dia harus sampaikan bahwa yang lebih urgent adalah misalnya membangun smelter nikel misalnya. Ya, bagian dari holding, Antam ada di situ. Ini akan menjadi kendala serius di manajemen PT Timah. Kemudian juga dikatakan oleh Man ID, feasible di Belitung dibangun. Satu tangga lagi, dan antara harus menyetujui itu. Nah, banyaknya tangga-tangga ini akan sampai kepada kesimpulan bahwa tidak feasible dikaji bagaimanapun. Nah, ini serius. Kita harus ungkapkan dulu kepada publik bahwa ada kekhawatiran itu dengan manajemen PT Timah sekarang ini. Dulu kami yang lebih leluasa saja untuk menentukan sikap, kita belanjakan sekian miliar. Ada satu peristiwa yang harus saya sampaikan. Pada waktu saya masih komisaris di TBK. Ya. Pada waktu pengambilan keputusan bahwa akan dibelanjakan 120 miliar ya pada zaman Dahlan Iskan pada waktu itu. Nah, itu gara-gara satu, makanya saya dipecat pada waktu itu. 120 miliar diketok oleh PT Timah akan dibelanjakan untuk eksplorasi timah di Myanmar. Ini case study ya, saya sampaikan apa adanya. Ya bukan saya ingin membela diri, tapi fakta ini harus saya sampaikan. Dulu itu kesimpulannya hanya berhenti pada Dahlan Iskan sebagai Menek BUMN. Ya. Dari 6 komisaris PT Timah, karena mungkin mereka berbagai latar belakang, karena hanya saya saja waktu itu yang dari Bangka Belitung, 5 sudah menyatakan kita keluarkan 120 miliar untuk ekspansi. Karena Menek BUMN Dahlan Iskan pada waktu menggebu-gebu mengatakan bahwa seluruh BUMN harus keluar negeri, keluar gitu kan. Nah pemahaman saya, latar belakang pengalaman saya mengatakan ya, pada waktu itu ini contoh kasus saja bahwa Myanmar bukan pilihan yang terbaik untuk investasi eksplorasi ya. Saya latar belakangnya eksplorasi pada waktu itu, geologi. Dalam pertimbangan eksplorasi, satu yang harus dilalui adalah namanya country risk namanya. Ya. Jadi country risk itu harus zero, tidak ada konflik di situ. Nah, pada saat itu Myanmar itu bergolak, banyak sekali paksi-paksi dalam itu, sehingga daerah yang ingin di coupling itu dikuasai oleh berbagai paksi. Nah, di situ. Tetapi karena saya cuma 5 menyetujui itu jalan, begitu jalan di Myanmar itu. Nah, saya mengatakan bahwa lebih baik itu dibelanjakan di Belitung atau di Bangka. Uang seperti 120 miliar itu daripada di dalam detik dihamburkan untuk eksplorasi internasional. Nah itu saja pada waktu prosesnya begitu. Nah sekarang ini ada holding lebih panjang. Ya holding Man ID. Kemudian ada lagi nanti harus persetujuan Danantara lagi. Begitu. Dengan kajian yang dibuat oleh tim PT Timah dalam bagian dari Direktur Pengembangan Usaha. Nah ini sangat jelas pasti tidak akan visible. Ini dari apa? Baik. Yang smelter yang di Entok itu kan udah berapa, jadi kapasitasnya lebih besar lagi kan? Begini ya, itu terjadi juga zaman saya. Pemilihan teknologi smelter ini ya memang ada beberapa yang top teknologinya. Salah satunya Australia. Ya. Makanya dinamakan Ausmelt. Gitu. Ausmelt itu teknologi yang top dari segi output. Maksudnya, misalnya kita melebur 1 ton biji, ya, 1 ton pasir, gitu kan. Dengan konteks itu bisa sampai dihasilkan misalnya, kalau kita istilahnya OC ya, OC 70 bisa menghasilkan sampai 690 kilo, sangat top itu efisiensinya Ausmelt itu. Cuman teknologi itu sangat mahal. Jadi kalau dia mengacu kepada teknologi itu di sini pasti tidak akan visible. Artinya nanti harga pokok produksinya itu sangat tinggi, tidak akan mampu bersaing dengan harga biji yang ada. Nah, konsep kami ini terus terang yang memang saya belum jelaskan secara detail kepada kawan-kawan. Saya ini kebagian tanggung jawab masalah smelter di diskusi 17 kan, karena dalam tanda petik lebih memahami itu. Ya, teknologi yang ditawarkan oleh KD 17 smelter ini adalah teknologi tanur listrik. Tanur listrik ini yang paling maju adalah Cina. Mau dia suka tidak suka, Cina yang paling maju. Ya. Jadi tidak ada lagi asap yang
hitam-hitam itu dengan teknologi ini yang apa namanya solar itu, Polusi. burner solar itu yang sebenarnya mengganggu lingkungan. Efisiensinya memang cukup baik dalam arti barang Cina itu begitu ya, dia murah, kemudian tidak mengharapkan yang terbaik, memang betul, tapi dibandingkan Osmel dia memang masih kalah. Ya, tetapi cara membangunnya jauh lebih murah, sangat jauh lebih murah. Nah, Cina itu kan prinsip dagangnya begitu, teknologinya begitu. Nah, ini yang mungkin ya sebagai kalau memang didengar nanti oleh kawan-kawan tim yang mengkaji itu, silahkan kita berdebat masalah ini, gitu. Itu karena sudah terlalu dalam ini dikaji terus, oke lah saya sampaikan beberapa hal di situ. Itu mungkin Bu, Oke. dalam konteks meter. Mungkin tadi langsung nyelonong aja, enggak apa-apa. Mungkin ada yang benar-benar spesifik ditanya. Bang Dadan penasaran. Iya, silakan, Bang. Boleh. Silakan mau menjawab, Pak. Pak Haryanto mau, Bang Erling, atau baru Begado nih? Gimana dari konsep budaya Begado tadi, kayak gitu? Iya. Kalau mungkin gini, Pak, aku menyampaikan. Oh iya, silakan. Yang Biar kedengaran. kalau Masuknya ke sini. yang Ikam sebut tadi yang setujuan DPR untuk supaya barang Pansus. pansus itu Iya. itu kapan dimulai, Pak? Terhitungnya? Hitung 12 bulan. Tantangan ini. Waktu itu minggu kemarin. Oh, baru ya? Baru. Kita dapat langsung dari Ketua Pansus Pak Taufik Tijani. Oh, ada lah salinan. Ada. Oh, Ada iya. salinan. Nah, itu aja tanya tanggal. Jadi kan nanti 12 terhitung bulan dari itu kan. sejak itu. Oh, Jadi kan kita 12 bisa bulan. bisa memprotek itu kan nanti kan? Iya. Karena kan sekarang lagi heboh-hebohnya kan? Betul. iya, betul. 12 bulan sejak diketok itu. Iya. Jadi benar-benar kita gadoh gitu Iya, tadi. harus digaduh. Betul ya. Apalagi ternyata baru. Aku tadi baru nak nanya itu juga. 12 bulan itu sejak kapan? Kalau memang baru Minggu lalu. minggu lalu ya. Ada. Betul. Iya. Jadi kalau 12 bulan itu kalau memang baru itu kelamaan kata Pak Nazalius tadi ya. Karena kita nggak tahu nih perubahan baik di regulasi. Iya. Nah, itu. Betul. Nah, mungkin ini ya artinya Blitong nih, Blitong unik Pak ya, maksudnya dengan segala macam komoditas kita tadi ada di memang sangat dibutuhkan oleh negara gitu juga ya. Rasanya ini semua mata tengah mengarah ke sini gitu. Ini benar akan diseriusi apa enggak? Dan benar-benar kita harus begado gitu loh. Maksudnya kalau enggak ya alhamdulillah ada bapak-bapak di diskusi 17 gitu ya, karena kadang-kadang anak-anak Gen Z ini ada yang nyebut slow respon lah, slow living lah gitu Pak. Artinya jadilah ya mungkin kayak Bang Usni nih di budayawan gitu, jadilah cukup lah hari ini mancing dapat ikan selesai gitu, cukup gitu ya. Orang Belitung nggak begado, ini anak cucu kayak kemarin kalau ngobrol sama Pak Haryanto Macat, anak aku nak sekolah, kayak apa nih duitnya ada lagi, benar gak Pak Macat? Kalau nggak ada pecutan seperti itu Pak, apalagi Belitung itu ya, pergerakan kita terhadap pembangunan ini segini-gini lah nggak gitu. Ya mungkin ada orang nyebut pulaunya nggak segini-gini lah, loh kita butuh berubah. Kemarin kita cerita pasar dalam, kalau memang mau berubah pasarnya berubah aja, karena yang namanya perubahan itu pasti butuh akan memindahkan area-area yang kita suka gitu istilahnya, dia akan bergerak terus. Nah pertanyaan aku adalah ini akan dibentuk nggak komunitas 25? Ini benar-benar serius nih. Artinya terhadap generasi yang setelah ini ya, kita nggak tahu nih ya, panjang umur mudah-mudahan, amin kayak gitu ya. Tapi harus ada estafetnya tadi. Estafetnya ini kayaknya harus langsung dikawal, dibentuk Pak. Ada komunitas diskusi 25. Tadi 17 lahir pada tahun 2017, kemudian komunitas 25 nih, diskusi 25. Sudah ada prepare persiapan nggak? Kalau Pak Harbiansa bilang tadi di kedai kopi ketemu dengan banyak anak-anak muda, kalau aku langsung bentuk aja siapa ketuanya sampai sekretarisnya gitu. Bentuk komunitas baru gitu ya istilahnya. Gimana nih Pak Nazalius? Ya itu tadi,
apa yang kami lakukan ini, kalau ada, ini kan prototipe aja. Kalau ada yang lain kepengen sama dengan fokus perhatian yang berbeda, alangkah bagusnya sebenarnya. Makin banyak yang begini, Makin baik. makin banyak yang begado, ya makin bagus. Banyak Gitu. yang begaduh. Kira-kira kan? Iya. Nah, contoh ini yang kami lakukan ini. Kami tahu persis apa yang kami bahas ini. Sebetulnya ini sudah jadi omongan masyarakat. Tapi hanya person by person. Tidak nyampe barang ini. Nah, untuk nyampe itu kami buatkan agak formal dalam bentuk diskusi. Dan kami tidak lanjuti selalu dengan surat menyurat. Kanalisasi. Iya, jadi kita kanalisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber, bahkan ada hal-hal yang sangat penting pun kita sampai ke presiden. Iya. Kalau ke Kapolri lah mainan hari-hari. Oh, oke. Nah, kira-kira karena kita kepengen betul kita tidak hanya habis di diskusi, habis itu selesai. Iya. Namanya diskusi warung kopi, bukan diskusi 17. Iya. Nah, Tapi kami ini tidak kepengen diskusi seperti warung itu. Tapi melibatkan orang 17. Iya, Nah, betul. jadi it's okay. Jadi itu. Nah, seperti sekarang. Banyak orang ngomong kok udah ada UBB. Iya. Tapi kan misinya tidak sampai. Nah, kamilah mencoba menyampaikan ini dengan format. Kita tahu ini semua orang ngomong soal ini. Benar kan? Tapi tidak nyampe kan? Nah, kamilah yang coba nyampaikan. Smelter tadi. Saya terus terang, kenapa saya agak menekankan betul, sudahlah kajian itu. Sebab kalau tidak kami kejar kan tidak dikaji. Itu ceritanya kan. Loh, bukannya kemarin-kemarin barang habis ini nih. Nah, Sengaja itu kayaknya, sengaja nggak? enggak, begini. Seuzonnya kayak gitu. Saya ngerti. Kenapa tidak? Selama ini kan tidak. Iya. Karena memang barang ini nggak visible kalau mau dibangun. Padahal kita perlu. Kita perlu. Masyarakat kita perlu. Nah, satu. Jadi nanti Pak, kami akan pressure. Pak, Bapak PT Timah. Kalau Bapak cuma kaji timahnya, yang muncul tidak visible. Tapi kalau Bapak kaji ada kandungan lain di situ yang lebih berharga, tolong hargai orang Belitung. Harusnya begitu. Suatu saat kami juga akan memanfaatkan itu. Dan sekarang kalau dikirim ke Bangka, timahnya iya, ikutannya iya orang. Iya. Karena barang tidak di sini. Kita tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang kita coba cegah, mumpung belum terlambat. Nah, yang 12 bulan. Saya ngerti pansus DPR buat 12 bulan karena membangun tidak gampang. Benar kan? Tapi harusnya ditambah, Pak. Kalau 12 bulan ini tidak diindahkan, yang saya sebut, yang disebut Pak Suryadi tadi, ada konsekuensi. Jangan cuma nyebut paling lambat 12, tapi tidak punya kalau istilah dukun ada pengunci. Nah, tidak ada pengunci sama dengan bohong. Penguncinya tadi bila perlu cabut. Tadi ada yang ngomong kewenangan siapa? Benar ya? Mencabut. Iya. Timahnya menteri. Tapi coba lahannya lahan siapa? Daerah. Yang mengatur tata ruang siapa? Rakyat bergerak siapa? Rakyat mana? Jadi kalau ada orang daerah ngomong tidak ada kewenangan, salah besar. Kenapa? Komponen pendukungnya punya daerah. Itu Pak Roni paham. Timah itu boleh nambang di sini karena dibuat tata ruangnya. Tata ruang siapa yang buat? Kabupaten. Coba nolkan timah, tidak ada yang bisa nambang. Ya, tata ruang betul. Lingkungan rusak, lingkungan siapa? Bukan Jakarta, harus kita. Yang akan menikmati kerusakannya kita gitu. Terus yang bergerak rakyat siapa? Rakyat bupati. Bukan KTP dari ujung dunia sana. Loh, jadi kalau kita ngomong bukan kewenangan, punya mata, punya kuping apa enggak gitu. Nah, itulah kira-kira. Ya. Itulah kira-kira yang mau kita gaduhkan. Jadi ini begaduh lah kata beliau. Kita kan diskusi kemarin tanggal 27. Ternyata kemarin tanggal 30 begaduh. Sehingga Polres mengamankan 15 ton di Tanjung Kelayang. Iya. Nah, itu kan wujud dari begaduh lah. Ya. Kira-kira. Silakan. Oke. Saya simpulkan ada dua hal yang kita bicarakan garis besar hari ini. Pertama, yang paling besar adalah timah. Kedua tadi UBB.
yang jadi pertanyaan saya tuh selain yang akan digadokan selama ini apa sih sebenarnya yang disimpulkan dari forum 17 tuh item-item aja selain dua ini banyak nggak sih item-item yang ada yang digadokan? Kayak sawit, perkebunan sawit, yang sekarang apa namanya kawasan-kawasan hutan milik masyarakat kan sekarang menjadi kegaduhan. Begaduh itu bukan gaduh. Begaduh. Nah, gaduh. Begaduh kan? Gaduh. Ya, gaduh. Gimana? Ada Sorry. tindak lanjut gimana Pak? Dari Ya. sekian banyak daftar yang ada, Sawit. Baik sawit, baik tadi hutan mungkin ada hutan lindung dipakai atau apa mungkin itu kan jadi salah satu concern. Ya, di dalam ya supaya berkeadilan APH itu aparat penegak hukum itu harus berkeadilan. Iya kan? Penegakan hukum ya. Penegakan hukum. Kemudian masalah perikanan. Sekarang ini kan dengan mudahnya itu pengamanan diamankan itu kapal nelayan kan seperti yang terjadi di Tanjung Binga. Mereka akan mencari nafkah. Itu sekarang ditahan. Ya begitu ya. Kebetulan beliau ini pembinanya. Kemudian yang lain-lain seperti sekarang masalah bank tanah. Mungkin kita tidak banyak ngerti masalah bank tanah itu. Harusnya disosialisasikan bank tanah itu. Siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana dampaknya. Tahu-tahu nanti menghalangi masyarakat kita untuk menggarap lahan itu. Kita kan tidak tahu karena tidak ada sosialisasi. Maka itu sosialisasi itu penting. Di antaranya banyak lagi garapan-garapan dari diskusi itu. Dan pun seandainya ada masyarakat yang menghadapi suatu permasalahan, memang kita bukan badan hukum atau pembela ya. Tidak begitu. Tetapi nanti kita diskusikan. Kita undang, nanti kita berdiskusi, kita cari titik simpulnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu. Masalah itu. Ya itu kira-kira. Usulan Pak Nanjudin. Ya. Pahlawan Di antaranya pahlawan Hairanaudin. Banyak. Udah bergerak itu. Ya, itu sudah bergerak. Nah, itu penanggung jawabnya Pak Adi Haji yang selama ini tidak ada dana gitu Ya. kan untuk kegiatan-kegiatan itu. Ternyata sekarang udah disediakan dananya dari pihak Beltim. Udah mulai dibahas, diusulkan lagi. Sampai berhasil lah gitu kalau bisa. Ya. Kalau kita itu begini Pak, prinsip yang ada di diskusi komunitas diskusi 17 itu diskusi bukan untuk diskusi. Tetapi diskusi yang kita laksanakan itu untuk melahirkan solusi. Itu udah menjadi apa namanya? Roh. Komisi 17 itu. Kalau bakal cuma diskusi ya kita tidak usah kumpul. Iya. Harus ada Kalau hanya diskusi untuk diskusi nggak cukup di warung perlu. kopi. Iya. Tetapi diskusi yang kita laksanakan itu untuk melahirkan solusi. Itu kira-kira. Dan tambah lagi sekarang ada super penting. Jadi kalau kita melihat, mengkaji suatu permasalahan, kita lihat, ini super penting. Kalau kita berdiskusi, ini super penting. Kita harapkan pejabat yang berkepentingan ya juga harus hadir. Super penting kalau menurut Begitu. Pak Ketua kita. Kemudian mereka very, tidak very hadir important. juga, ya kan? Mereka tidak hadir misalnya diskusi yang kita laksanakan, tidak masalah. Tetapi kita akan membuat rekomendasi dan kita akan sampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Mungkin begitu, Pak. Ya. Kira-kira. Jadi ini Sebagai tambahan. betul, silakan. Jadi apa namanya budayanya tadi ya, budaya begadot tadi ini memang dipupuk terus kan jadinya, dipupuk terus, mengundang terus. Nah kira-kira ada dalam
sekian hari ke depan ada yang mau dibuat nggak itu kegiatan? Kalau nanti presidium pembentukan provinsi Bangka Belitung tidak berdiskusi, Oh, oke. kita akan berdiskusi nanti. Oh, Temanya karena ini 1/4 abad. seperempat abad ya. Iya. Ambil contoh juga misalnya kita Satu-satu. peduli secara politik misalnya kan. Ya. Kita pernah juga membahas masalah wakil gubernur kita. Iya. Oh, oke. Ya. Misalkan masalah-masalah itu jauh sebelumnya udah pernah kita Tapi itu di presidium itu. Kalau yang di disampaikan. kelompok Dikus 17. Kemudian nanti pada tanggal 25 November itu adalah hari perjuangan rakyat atau perlawanan rakyat Belitung. Iya, yang itu ya. Itu bukan punya air seru itu. Seru, ya. Kita udah diskusi Perjuangan kemarin. rakyat Belitung. Karena apa? Karena itu sudah diperdakan Perda nomor 5 tahun 91. Artinya hari perlawan itu udah punya Belitung. Bahkan kemarin kita diskusi Bukan untuk hari seru. manggil pihak Itu TNI maksudnya. masalah penulisan Jangan buku dikasih sejarah. bukan, Ya. Oh, oke. Sejarah Iya. masalah hasil lanjut dari kegiatan Muktamar 17 tadi kan. Oke. Kan banyak Itu data-datanya kira-kira. di Pak Ino kan hasil dibuat dan buku sejarahnya nanti Ah. dibagikan ke sekolah gitu kan. Jadi kita harapkan Seperti itulah. nanti pada tanggal 25 November itu ya. Kita ini kan belum banyak tahu. Tanggal 25 November 1945 itu kontak fisik itu antara pejuang Republik Indonesia yang ada di Belitung ini Iya. berjuang melawan Belanda. Itu terjadi pada tanggal 25 November 1945. Baik pertempuran di Pal 1, meninggalnya pahlawan yang bernama Pak Dani dan Mahidin Tedong. Itu di Pal 1. Itu yang kemarin belum masuk Iya. ke catatan sejarah. Kemudian yang Jadi di nama jalan. Air Merbau tidak ada korban. Di Air Seru 3 orang korban. Ahim, Gaparman, dan Hayati Mahim. Itulah yang ada di warung kopi Ake itu. Ada Tugu itu. Tugu. Kita tidak paham itu. Iya. Di situ ada nama-nama pahlawan itu. Ya. Nah, itu maksudnya. Itu terjadi pada tanggal 25 November 1945. Mayatnya diturunkan di situ. Kenapa kita bikin tugu? Karena mayat pahlawan itu yang 5 orang itu Gitu kayak gitu. istilahnya di luar kemanusiaan lah. Oleh tentara Belanda ingin mengagitasi atau nakut-nakut kayak gitu. Orang Indonesia, orang Belitung pada saat itu. Ya. Kalau melawan Belanda, ini risikonya. Kira-kira gitulah. Itu maksud kita. Jiwa itu, jiwa nilai-nilai, semangat, itu tidak boleh lari dari hati kita tuh. Nah, itu yang sekarang banyak hilang generasi muda itu. Jadi Jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 itu seperti itu. jadi kita Kemudian budaya begado benar ini. Ya, Jadi udah itu pada tanggal 14 Desember 1945 itu terjadi pertempuran di Selat Nasik. 12 pejuang meninggal. Kemudian di Lancor 4 orang meninggal. Jadi pada tahun itu korban dari pihak pejuang itu 21 orang. Kurang lebih 300 orang itu yang ditahan, termasuk orang tuanya Pak Rizali Abu Sama itu. Agak sedang pengantin, langsung diangkat Belanda kan. Nah itu kira-kira itu. Sebenarnya, maaf saya tambahin, sebenarnya kita kelakar Pak Itam ini align, artinya sesinkron sama Diskusi 17. diskusi 17. Iya. Awalnya kedai kelakar Pak Itam ini awalnya kami pada dasarnya masalah concern terhadap masalah sekitar aja, masalah kemasyarakatan yang kita ada. Tapi kan kemampuan kami hanya terbatas. Dan saat itu beberapa rekan memang mengeluh lah A, B, C, D, E. Mungkin kita nggak punya tidak punya background yang tinggi seperti bapak-bapak di mana mantan pejabat semua. Jadi karena kita tuh orang IT, kebetulan saya orang IT, saya hanya bisa katakan sudah kita kedai kelakar Pak Itam ini akan kita tampilkan di secara media sosial, YouTube. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Awalnya
kedai Pak Itam ini memang hanya untuk pemantik, istilah kami itu pemantik, hanya untuk musik orang, kalau istilah orang mendengung atau buzzer gitu, supaya didengar Pak. Ya, tapi kami tidak punya sampai surat menyurat, tidak. Mungkin Bapak sampai ke arah surat menyurat. Kalau kami hanya menampilkan, dan kalau orang dengar, kami harapkan sebenarnya orang-orang yang mendengar dan menonton itu menjadi tangan kami untuk menggedor di atas. Kami tidak gedor secara langsung, tetapi kami juga tidak memihak. Artinya seperti Bapak bilang tadi, kalau ada pejabat yang mau datang silakan. Kami pun juga sebenarnya kalau ada pejabat yang mau datang untuk menerangkan visi misi atau apa program mereka, kami silahkan. Tidak, kami kan di sini nggak memihak sama sekali. Kita tidak menilai, tidak menjudge orang atau program, tapi kami hanya untuk silakan. Kalau ada si A bilang begini terhadap pemerintah, maka pejabat silakan memberikan klarifikasi. Itu. Jadi sebenarnya ya kami siaplah membantu untuk itu Pak. Tapi hanya sebatas untuk seperti inilah, hanya untuk memviralkan atau memvideokan, membuat ke YouTube. Itu sebenarnya kita lain, Pak. Bagus. Jadi saya rasa ini lebih dari cukup sebenarnya. Lebih dari cukup, luar biasa. Jadi bukan sekedar, bukan sekedar. Ini tanpa kolaborasi kita semua tidak bisa. Jadi ini corong. Daya ungkit. Jadi jangan ngomong sekedar. Ini hebat. Tidak semua bisa. Ya. Kami dikasih ini, kami gaptek. Nah, kira-kira kalian punya jalur kan? Sudah pasti juga punya pangsa. Wah, itu hebat. Jangan bilang gak hebat. Jadi kita kolaborasi. Saya ingin kembali satu. Tadi kan ada pertanyaan. Habis ini apa? Eksekutif 17. Betul, Pak. Kami akan balik. Kira-kira kami apa? Karena kami ini pada dasarnya juga sama. Apa masalah di lapangan? Pemantik juga. Yang kami bicarakan ini, Pak, sebetulnya ini orang nyampaikan, tolonglah suarakan ini. Jadi bukan suara kami pribadi, ini juga sama. Tapi dengan pengamatan, kalau ada yang lupa mungkin kami yang naikkan. Salah satu contoh dalam waktu singkat, UBB sudah, kajian smelter sudah. Kira-kira coba Pelabuhan Tanjung Pandan ini masih layak ada di sini? Coba. Saya sangat yakin hampir semua orang yang saya tanya jawabannya tidak layak. Boleh tanya, boleh survei. Loh, kalau tidak layak kenapa dibiarin gitu? Tidak layaknya dua macam. Merusak kota, mendalamkan alur, bukan sedikit duit. Mubazir kan? Kota tidak pernah bersih. Sementara kalau mau pindah tinggal gedip mata, batak barang ini pindah. Karena Tanjung Batu sudah 20 tahun yang lalu sudah siap. Apa sih masalahnya? Nah, kami akan cobain lebih detail karena kita tahu ini tidak sepele. Ya. Mungkin perlu waktu 12 bulan seperti pansus saja. Ya itu ya. Terima kasih. Betul. Betul. Ya. Jadi ini pansus tandingan mungkin gitu ya. Oh iya, ada yang mau bicara, Pak Haryanto, silakan. Oke, beri curang kan belau. Iya. Ya, gimana Pak Haryanto? Bila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dalam kelakar Pak Itam ini ya cukup mantap ini karena kita datangan tamu-tamu istimewa bagi kami, ya kurang sebut penyelenggara dari podcast inilah. Jadi mendengar dan menyikapi dari tema kita ini begado, memang banyak hal harus kita gadokan sekarang ini. Banyak hal, terutama masalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, untuk kesinambungan hidup orang ramai bang Pulau Belitung nih. Jadi kita tidak usah bukan menyebut Tanjung Pandan atau Beltim atau apa ya. Jadi kita kelakar Setuku Belitung karena dari awal kita tetap Setuku Belitung. Tapi sebelumnya kami di sini
sebagai ya mungkin aku dianggap dari Bu Tanti dan tim ini dianggap tim untuk tukang nyampaikan playernya, tukang nyampaikan berita-berita ini. Terus terang aku rajin diserang. Cuba kau terangkan apa isak Mika semalam. Cuba kau terangkan apa isak semalam. Malam ini alhamdulillah noklah ke-19 episode. Ke-19. Artinya kami lah selama 18 kali mengadakan hal seperti ini. Tapi benar apa kata produser tadi, kami di sini cuma sebagai media. Idang ngumpulkan orang, idang bercakap, enggak. Kami bukan pengambil kebijakan. Kami bukan mengambil keputusan. Ini perlu dipahami. Oh gitu ya? Ya. Jadi diserang tadi, Ya diserang tadi disuruh memberikan solusi gitu Pak Haryanto? Ya. Coba kau terangkan apa kini sampai kejadian dari 1 sampai ke 18 deh. Oh gitu. Aku pening juga menjawab, kan mungkin aku akan jawab satu-satu. Tapi aku jelaskan bahawa kami mengadakan diskusi kelakar Pak Itam ini adalah untuk membuka wawasan kita, mencari solusi, mencari solusi dalam kita ke depan ini. Ya. Sekali lagi aku sebut dengan masyarakat nak bertanyakan gitu, kami tidak ngambil kebijakan, kami tidak ngambil keputusan, kami cuma mengumpulkan data, enggak. Siapa nak bercakap? Ya Pak San yang manggil wakil bupati, mantan bupati, Pak Aan sebagai mantan bupati, Bang Darman Isa ada di sini, dari pelaku situ ada Bang Marisa ada. Jadi semuanya kami ringkum. Saya nangis, Cik. Enggak, ini kan masa diserang, Teh. saking semangatnya aku. Iya. Nanti dengan kehadiran mereka ini dari jam 17 ini dan tadi dari bapak-bapak bahwa nyebutkan lah 25 tahun kita nih samakan bubble, membuat produksi bubble. Nok gede-gede semacam hal pendidikan, nok gede-gede semacam pertumbuhan ekonomi. Berjalan gitu-gitu saja. Nah, saran aku dari hasil kita kelakar malam ini dan aku lihat dari Nok kan menyampaikan kepada pemerintah baik itu kabupaten maupun provinsi itu orangnya labu pengalaman saja. Alhamdulillah Pak Nazarulus, ada Pak mantan wakil gubernur, ada Bapak mantan sekda, ada Bapak itu apa? Saya tahu kan deh. Ada Bapak mantan Bapeda. Dari sini kan mereka lesak tahu semua. Maaf ya, tidak nyebut nama, tapi kita sama tahu ni bahawa ke depan ini kita harus lebih dari sekarang ini. Kemarin yang di rumah Sabtu kemarin kita kan aku nyebutkan bahawa setiap tahun itu kita punya 5.000 orang Pak. Nok siap makan, nok siap berkeluarga, nok siap hidup layak. Nok siap hidup layak dari nok tamat SMA sederajat maupun nok masuk balik sekolah dari S1, S2. Nok balik ke Belitung itu sekitar 5.000 kami punya data itu. Kan ke mana mereka bekerja? Kan ke mana mereka berusaha? Mereka butuh hidup layak. Mereka butuh penghasilan. Nah, dalam hal ini pertama tadi memang ya untuk kualitas pendidikan yaitu pendidikan UBB itu atau apa pun namanya usah gila-linga lah, bergaduh lah kita buat rumah sekolah itu. Ya. Secara pribadi aku merekomendasikan untuk ini, tolonglah kita bergaduh masalah pendidikan itu. Kedua, masalahnya untuk pekerjaan orang Belitung tadi. Kalau memang itu lahan yang disebutkan 56.000 dari IUP itu tidak produktif, apa salahnya kita sebagai Pemkab atau sebagai masyarakat Belitung kita mengelola tanah itu? Banyak Pak 56.000 tu. Dibagikan sektar surang je idang berkebun kurasa. Ya, betul. Dia menggali atau pasinglah produknya. Kalau masalah produk, aku kini lain pula cerita. Karena setahu aku sekarang ni 80% produk-produk untuk UKM kita itu beli dari luar. Bahan. Ya. Bahan. Bahan baku untuk UKM kita 80% beli dari luar, Bu. Ya. Usaha jauh lah kunyit kan menggali jak kita pergi beli dari luar sana. Apa nak pertanyaan? Dah ada lahan Pak Cik. Kantang mana kami berkebun. Tapi yang membuatkan dipahamkan pemerintah kabupaten atau nyebutkan oh di sini ada kami saya nyebutkan PT Timah misalnya ada EP tidak produktif. Kita selesaikan itu baik-baik. Kita buatkan kelompok taninya atau kelompok apa ke gitu komunitas ke untuk menggawekan masalah ini.
Nah, jadi kalau memang tanggal 12 November dari kelompok 17 ini kan ada dengar pendapat atau apa pun namanya dengan pemerintah kabupaten. Terus terang aku secara pribadi, Pak, mendukung. Nak dajak, ya ndak dajak pun aku lah nyampaikan ini. Ya, artinya kita sangat harus bergaduh dari 3 macam ini. Pertama ketahanan pangan, kedua untuk tenaga kerja tadi, ketiga untuk pendidikan tuh. Aku rasa itulah banget aku sampaikan. Bila itu topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ci. Ya. Pak Ci Haryanto. Silakan. Mungkin ini kita mencoba mengerucut ke satu hal karena ini tadi awalannya itu tadi flyernya itu Belitung Begado, bukan budaya Begado. Ini memang Belitung Begado, Pak. Nah, karena yang namanya Begado itulah jadi budaya sebenarnya. Nah, tapi kita memang perlu Belitung Begado. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang flyernya nyampe ke mereka. Ini luar biasa kalau ini memang judul malam ini ya, bukan berarti kita maksudnya tadi mau ngegegare gitu ya kalau dalam tanda kutip, tapi apa yang disampaikan ini harusnya memang didengar, didengar dan ditindaklanjuti. Mungkin ada, kita mulai dengan Pak Nazalius, harapannya lah Pak ini ya terhadap budaya Belitung Begado malah aku nyebutnya apa namanya, kurasa malam tuh tetap harus diakhiri dengan yang namanya closing kayak gitu ya. Harapan Pak Nazalius dulu, udah itu Pak Suryadi, Pak Sabriansa, ujungnya tetap Pak Hasimi lah sebagai sekretaris. Baik, terima kasih. Di kesempatan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kepada katakanlah pemirsa atau siapapun yang mengikuti acara podcast ini, kami dari 17 ini sebetulnya bukan menggurui, bukan ngajarin, bukan apa, tapi ini bagian dari edukasi, dari informasi juga. Sektor-sektor yang kami sebutkan tadi itu hanya bagian kecil dari case-case yang harus kita buat gaduh gitu ya, yang harus kita selesaikan cepat. Masih banyak masalah-masalah yang saya yakin masyarakat lebih tahu dari kami apa yang harus kita segerakan gitu. Nah, tapi intinya mari kita, budaya begado ini harusnya mencerminkan juga jiwa kita untuk selalu peduli, selalu tanggap, selalu perhatian terhadap masalah yang timbul. Sebab sekali lagi, kalau masalah ini dibiarkan, dia akan membesar gitu. Kalau kita tidak cepat tangani, dia akan muncul masalah-masalah baru. Oleh karenanya kita kepengen betul siapapun yang nanti bergerak ini, tingkatkanlah sense of crisis. Karena kita krisis tapi tidak ketahuan. Ekonomi kita terpuruk, tidak ada yang perhatian. Sense of responsibility. Mari kita sama-sama meningkatkan rasa tanggung jawab. Masyarakat tanggung jawab kita semua. Bukan hanya para pemimpin, tapi kita semua. Nah, termasuk juga tadi sense of empathy. Mari kita rasakan penderitaan masyarakat ini. Jangan kita duduk di menara gading. Kalau pemimpin itu duduknya di atas, hatinya tidak akan nyambung dengan masyarakat. Kalau dia tidak pernah turun, dia tidak pernah tahu persoalan masyarakat. Bagaimana mau menyelesaikan? Kalau coba database di depan mata atau laporan orang, sudah pasti hatinya tidak akan tersentuh. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Suryadi. Baik, mungkin sudah banyak sampaikan Pak Nazarius. Saya ingin mengangkat satu hal lagi, ya mungkin kedepannya ini juga kami coba akan perdalam juga, malah masalah satu kegaduhan yang sudah semakin dekat ya. Tadi disampaikan oleh Bang Haryanto juga, ada satu kajian yang mesti harus segera kita pikirkan, karena 12 November itu sebulan setengah lah. Ya, sebulan setengah lagi kira-kira bahwa provinsi ini sudah seperempat abad, menuju seperempat abad provinsi, dan kita akan diskusi serius di KD 17 mengenai masalah ini, mengenai perkembangan up to date baik di Pangkal Pinang, krisis politik dan segala macam kondisi yang ada ini, untuk sampai kepada kesimpulan bahwa kita perlu melakukan evaluasi seperempat abad provinsi dari kacamata orang Belitung. Itu. Nah, itu satu kegaduhan yang harus kita sikapi. Kira-kira
1,5 bulan ke depan ini. Nanti kami mengharapkan juga Pak Itam juga mengangkat itu, ya, apakah akan melibatkan kami, tapi kami akan secara serius membahas itu. Ya. Karena sebentar lagi kita menuju 25 tahun provinsi ini sudah. Gitu, sudah saatnya. Saya kebetulan memang diberi kesempatan untuk menjadi yang pertama, menjadi wakil gubernur saja. Begitu. Jadi saya harus sampaikan satu hal. Ya. Saya mengamati betul, ya, bagaimana keadaan kota Pangkal Pinang itu tahun 2000 pada waktu itu. Ya, saya 2002-2007. Karena bolak-balik Pangkal Pinang Tanjung Pandan juga mengetahui keadaan kota Tanjung Pandan pada tahun itu. Jadi pelaku peristiwa kira-kira begitu. Apa yang terjadi setelah 25 tahun ini? Bagaimana Tanjung Pandan, bagaimana Pangkal Pinang? Misalnya dari satu sisi aja, belum lagi sisi yang lain, kasat mata. Nah, ini suatu yang harus kita angkat. Tidak boleh diam Belitung ini. Ya. Jadi kita tidak ingin selalu dikatakan bahwa memang Belitung ini cukup sebagai Cepadak Bungkuk saja. Begitu. Nah, yang paling penting adalah, yang saya harus sampaikan di sini adalah begitu banyak nama Belitung ini dipakai sebagai pelengkap penderita untuk urusan Bangka Belitung. Ya. Sementara Pulau Belitung ini tidak merasakan apapun dari pemakaian nama itu. Ini serius. Ini harus menjadi concern orang Belitung terhadap seperempat abad provinsi ini. Ya, itu mungkin sekedar meledakkan kegaduhan itu. Ya, kira-kira begitu. Ya, makasih. Dan Pak Sabriansa, Ikamlah duduk di depan. Makasih. Supaya menarik begitu. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa visi besar Belitung adalah satu pulau satu Belitung. Iya. Ini berangkat dari semangat Muktamar Simpang 3 ya, Muktamar Indonesia Simpang 3. Jadi kalau kita lebih turunkan lagi, subtema adalah budaya begado. Nah, tadi yang sangat menarik bahwa kelompok diskusi 17 ini kan udah tua ini, 60 tahun ke atas. 60+. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau di kedai Pak Itam ini dilahirkanlah yang namanya komunitas diskusi 25 di mana nanti udah masuk gen Z dan milenial di situ. Di mana bermainnya ini? Bermainnya ini nanti kelompok 17 memang di isu-isu strategis juga, tapi kalau bisa lebih teknis operasional kalau bisa. Kalau kami ini kan hanya tim pengarah aja, masukan rekomendasi. Lebih operasional kenapa? Tadi udah dikatakan dari kawan kita Pak Arianto bahwa 5.000 lapangan tersedia yang pengangguran ya, lapangan kerja yang tentunya akan tiap tahun demi tahun tentu akan meningkat. Nah, gimana mainnya sebenarnya dalam kaitan kelompok komunitas diskusi 25 tadi, anak-anak muda ini kalau bisa datanya lebih fokus masuk ke di pemerintahan kita sebagai menjembatkan ini. KD 25 tadi kalau dia terbentuk. Oh, KD 25 ya? Ya, bermain lah misal di situ lebih teknik personal. KD itu ini kita bisa udah punya tenaga ini kan. Lulusan misal SMK, SMP kan banyak program-program pemerintah sekarang ini di tingkat pusat ini. Yang maksudnya bisa mengakomodasikan anak-anak muda tadi, anak-anak pada pengangguran atau yang belum mendapatkan lapangan kerja tadi. Ini misalnya di pemerintah daerah kita ada tenaga-tenaga non PNS. Kalau kita berani, misal adakan peremajaan, tenaga ambil contoh lebih operasional di bidang kebersihan. Kalau kita lihat kan bukan bukan sekedar orang asal bekerja aja, tapi kan sudahlah ngasih lah tutu bagian besar itu kan lumayan. Untuk sementara gitu kan. Ini kan bisa masuk belikan datanya. Bertanya Pak Bupati Joni, misalnya kami dari KD 25 ingin bekerja ini. Nah, dalam model gitulah masuk, atau masuk juga di program yang lain yang mungkin ada nanti kan dari pemerintah pusat. Kita lihat program-program yang ke daerah itu apa yang bisa masuk di sini. Barangkali saya sangat mendukung ini untuk sebagai penerus dari kami ini kan
Pak Yusuf kalau udah 60 ke atas nih kan tiba-tiba di Masjid Jami udah ada cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya kalau saya itu suka baca ini tuh kadang-kadang disuruh kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Nah, walaupun sebenarnya masalah Semua kembali Muhammad sempurna. itu tidak apa namanya tidak tua muda. Betul. Tapi maksudnya ini kita sangat mendukung tadi apa namanya sudah dilontarkan oleh Ibu bahwa dilahirkanlah KD 25. Walaupun nanti di masa transisi boleh juga KD 25 yang lahir di sini anak-anak muda Gen Z dan milenial itu kalau bisa kalau kita diskusi 17 Pak Dimi ya istirahat kita juga ngutus orang. Tapi Iya. tadi maunya kita ini KD 25 tadi karena Gen Z ini kan mereka punya kepentingan kan untuk masuk ke sektor-sektor real tadi lebih kan masalah pengelola lapangan kerja kan yang bisa ini kan sebenarnya kalau saya itu karena pengalaman di pemerintahan dulu nggak gitu rumit masuk orang kerja tuh bikin RK-nya masuk kan penjaga malam buat Iya, aja gitu kan karena pernah dipandangkan jadi orang bekerja gitu kan apalagi Pak Bupati perlu regenerasi terus kebersihan gaga nah, dengan alasan ngasin lah tuh jangan ini kan ngasin sekedar nak diberi duit tapi ngasin dalam arti untuk juga anak-anak muda juga diberi kesempatan kan ngasin juga mereka tak pegawai juga kan gambar seperti itulah atau misalnya nanti di lebih tinggi profesional kayak kemarin dikatakan oleh Pak Jaksa kepala kejaksaan kita punya dana CSR 16 miliar cuman bilang Pak Seri Saman kita jangan masuk ke teknik operasional ada penanaman kalau Pak Jaksa mau nanam Ayam. nanam apa namanya bukan nanam Pak itu apa namanya kopi Pak Nazum tidak setuju kopi dan cukup Belitung tapi maksudnya itu sesuai dengan program misi bupati apa dalam program pangan masuk di situ itu kan lebih teknik operasional kita punya lahan untuk masyarakat Jaksa anak-anak punya muda duit, bisa kerja tapi dia nggak punya program. Program itu punya bupati. Ya punya Iya, bupati, cuman yang megang duit kan ada duit siap 16M. Itu kan barang pasti itu. Masuk KD 25 tadi ke sini. Kalau perlu nanti saya fasilitasi dulu Kak untuk membantu kalau terbentuk. Siap. Dengan Pak Bagus. Masuk Pak Bagus ini ada di mana lahan anak muda untuk masuk yang 5.000 tadi kata Pak Surya itu masuk kita. Barangkali itulah semangat yang bisa kita sampaikan bahwa kalau bisa dibentuk betul gitu kan. Dibentuk. Isinya generasi milenial dengan generasi apa namanya Gen Z tadi. Pak Hasimi terakhir Ya. mungkin dari Belitung Begado itu lah dimulai dari Bang Husni. jadi Belitung Begado Ya, dengan Baro Begado. Baro Begado. Ya, Iya, Baro itu Begado. udah dimulai ya dari beliau sekian tahun yang lalu ya. Dan sekarang kita tinggal meneruskan sebenarnya tentang Begado ini ya. Jadi kita sekarang sudah mulai Belitung Begado. Walaupun mulai malam Haji, ini kepotong dikit Ji. kita akan Walaupun viralkan. kita mulai ngomong begado Ya, gara-gara biar ada kalimat dak begado. Iya, iya. Jadi Ada pemicu. hampir sudah 2 jam kita berdiskusi. Kami dari Komunitas Diskusi 17 ya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu ya, kepada kedai Pak Itam ya telah mengundang kami pada kesempatan malam hari ini ya. Tentunya tidak ada maksud yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Nazalius. Kami ini lebih pandai, maksudnya ingin menggurui daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tetapi semata-mata karena keinginan bahwa Belitung ini kita lebih baik ya, lebih maju untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin itulah di akhir pertemuan ini kami dari Komunitas Diskusi 17 menyampaikan banyak terima kasih. Dan juga sekaligus mohon maaf mungkin ada kata yang tidak sesuai ya, atau malah menyinggung hati daripada bapak-bapak saudara-saudara sekalian ya, kiranya dapat dimaafkan. Mungkin dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Nazalius, Pak Sama. Suryadi, Pak Sabriansah, Pak Hasimi. Alhamdulillah podcast malam ini mungkin insya Allah nanti tidak ada yang diedit begini Mbak ini. Ya. Ya ini nanti kita
mudah-mudahan bisa apa namanya, didengar oleh banyak orang yang merasakan kebermanfaatan kegiatan-kegiatan dari diskusi 17 juga, dan karena memang kedai Pak Itam ini hanya sebagai pemantik gitu ya, termasuk sebetulnya memantik lahir KD 25 tadi, mudah-mudahan Pak Sabiansah ya. Ini memang ide yang mudah-mudahan luar biasa gitu, dan insya Allah kami akan mengundang juga bapak-bapak Selasa malam Rabu minggu depan kita akan undang Gen Z ini memang, dan kita udah sampaikan ke mereka. Mudah-mudahan kami pantik supaya mereka membuat KD 25 tadi seperti itu. Sesuai dengan dan yang kami undang ini adalah remaja yang berprestasi, Gen Z itu. Mereka punya prestasi, tapi apakah hanya sekedar prestasi atau memang idealis ingin ngebangun Belitung kayak gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan mohon doa juga podcast kita tetap konsisten, ya, tidak ada badai yang kemudian menerjang kami, ya, insya Allah, karena memang kita juga cuman penyedia informasi, mengkoleksi bahasanya orang-orang tua no agi adene dengan hal-hal yang berbau sejarah, budaya, terus kemudian pemikiran-pemikiran seperti ini yang disampaikan, dan kami doakan semoga bapak-bapak sehat selalu. Amin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kembali ke rumah, jangan sampai digadoe dari orang rumah. Gitu. Karena ini istilahnya ladalu, agi menguatkan diri untuk membangun Belitung, menguatkan diri untuk memberikan pikiran-pikiran kemajuan terhadap pulau kita tercinta. Semoga satu pulau tadi, satu Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.